Bab 681 Apa yang kau lihat, Jalang. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Senang bertemu dengan kalian semua. Dasar bajingan. Ruang konferensi yang tadinya ramai langsung menjadi sunyi setelah mendengar kata-kata William. Putri Sidoni, Ian, Kenneth, dan Lilith menatap William dengan bingung. Hal yang sama juga berlaku untuk Kaisar Leonidas, Efexius, dan Gilbert. Mereka tidak pernah menyangka Half-Elf akan memberikan sambutan pembuka yang keras seperti itu kepada orang-orang yang datang menemuinya. Hanya Chiffon, yang duduk di samping Putri Sidoni, yang tampak tenang. Dia bahkan tersenyum saat menepuk kepala Bacon dengan lembut, yang sedang beristirahat di pangkuannya. "Bagaimana kalau kita mulai wawancaranya?" tanya William. "Saya orang yang sibuk. Saya akan sangat menghargai jika kalian bajingan tidak membuang-buang waktu saya." Sudut bibir Gilbert berkedut. Sebagai kepala sekolah akademi, dia merasa malu karena telah menyebarkan berita bahwa William adalah siswa paling berbakat di bawah asuhannya. Dia bahkan mengatakan bahwa Half-Elf sangat sopan dan hormat kepada orang lain. Sekarang bajingan itu terus-terusan mengumpat ke sana kemari, dia merasa akan mengalami migrain. Gilbert tidak punya pilihan selain meredakan situasi dan berdiri di samping William. William masih sedikit lelah setelah perjalanannya, kata Gilbert. "Maafkan dia karena bersikap rewel. Aku memaksanya untuk diwawancarai." William mendengus sambil melirik Gilbert. "Setidaknya kau tahu bahwa kaulah yang salah," jawab William. "Lain kali, jangan ganggu aku dengan omong kosong ini." Gilbert tersenyum sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia takut jika dia tidak mengatupkannya, dia mungkin akan menamparkan remaja berambut merah itu dengan konyol karena menjadi wingman yang bodoh. "Wah, apa-apaan ini? Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku, bro?" "Aku melakukan ini untukmu, dasar bajingan yang tidak tahu terima kasih." Kepala sekolah Silverwind Academy mulai menyesal menjadi tuan rumah konferensi itu. Kalau saja dia tahu bahwa William akan bersikap sinis seperti ini, dia akan tetap tinggal di kantornya dan mengerjakan dokumen. "Ada pertanyaan?" tanya William. Di baris kedua ruang konferensi, seorang wanita cantik berusia awal 20-an mengangkat tangannya. William menganggukkan kepalanya dan memberi isyarat agar wanita itu mengajukan pertanyaan. "Menurut apa yang kudengar, lantai 51 dikenal tak terkalahkan. Sir William, bagaimana Anda berhasil menaklukkannya?" tanya wanita cantik itu. Itulah pertanyaan yang ada di benak semua orang, dan mereka sangat ingin tahu bagaimana si peri half yang tampan itu mampu mengatasi hal yang mustahil. "Lantai 51 memang lantai yang sangat sulit untuk ditaklukkan," jawab William. "Penjaga lantai ini telah melanggar tabu dan secara aktif merusak persidangan. Siapapun yang melangkah di lantai ini akan dikepung oleh makhluk penghisap darah yang tak terhitung jumlahnya. Begitu mereka melemah, sang penjaga akan menggunakan otoritasnya untuk membawa kesadaran mereka ke dunia mimpi. Di dunia ilusi itu, ketakutan, kesedihan, kesepian, dan emosi negatif lainnya yang dialami orang tersebut akan membesar hingga mereka dikalahkan oleh iblis hati mereka." William berhenti sejenak untuk membantu para pendengar mencerna informasi yang telah diberikannya. Ketika ia merasa sudah waktunya untuk melanjutkan, ia menyelesaikan sisa penjelasannya. Begitu iblis hati mencapai kematangannya, orang itu menjadi boneka tak bernyawa dan hatinya akan dimakan oleh sang penjaga, jelas William. Semakin kuat orang tersebut, semakin banyak kekuatan yang dapat diserap sang penjaga. Belial, sang penjaga lantai 51, bermaksud untuk melepaskan belenggu yang mengikatnya ke lantai. "Meskipun aku tidak yakin 100%, aku yakin bahwa ia ingin melarikan diri dari menara dan menjadi penguasa di benua tengah. Untungnya, aku datang dan mencegah rencananya berhasil." Para pendengar terkejut dengan narasi William tentang peristiwa yang terjadi di menara. Karena itu, kesan mereka terhadap William meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan mereka sudah melupakan umpatan-umpatan yang dilontarkannya kepada mereka sebelumnya. "Terima kasih sudah menjawab," wanita cantik itu tersenyum manis. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. Dia tahu bahwa peluangnya tipis, tetapi dia tetap memutuskan untuk mencobanya. "Tuan William, Anda idola saya. Bolehkah saya memiliki bayi Anda?" William mengibaskan rambutnya sebelum mengangkat dagunya dengan arogan. "Wanita jalang, ikut saja seperti orang lain." William mendengus. "Jumlah gadis yang ingin memiliki bayi saya sebanyak bintang di langit. Tunggu giliranmu." Alih-alih terintimidasi,
wanita cantik itu malah mengedipkan mata kepada William. Dia tidak keberatan dengan perilaku arogannya. Malah, dia menyukainya. Beberapa wanita cantik di dalam ruang konferensi bahkan menggunakan kesempatan ini untuk melirik William dengan genit. Jelas, mereka tidak menganggap serius kata-kata William. Orang-orang yang kuat berhak menjadi sombong, dan bagi mereka, half-elf yang tampan itu punya kualifikasi untuk menjadi sombong. Pertanyaan berikutnya, William mengamati kerumunan. Aku tidak punya waktu seharian. Orang lain mengangkat tangannya, tetapi kali ini, dia adalah siswa tahun pertama akademi. Mereka yang berhasil melewati lantai menara yang belum ditaklukkan menjadi pemilik lantai itu, benar kan? Siswa tahun pertama bertanya. William mengangguk. Benar. Lalu, bagaimana bisa kau menjadi pemilik lantai lainnya juga? Pengumuman di seluruh dunia bahkan mengatakan bahwa keluarga sebelumnya diasingkan dari menara. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hak istimewa yang kau dapatkan karena menaklukkan lantai 51? Sementara siswa tahun pertama itu mengajukan pertanyaannya, William sedang sibuk menyisir rambutnya dan melihat ke cermin. Tindakan ini membuat sudut bibir Putri Sidoni, Ian, dan Kenneth berkedut. Mereka tahu bahwa William narsis, tetapi mereka tidak menyangka dia akan sesantai ini selama wawancara, di mana ada banyak mata yang menatapnya. Lilith mengangkat alis saat dia menatap remaja berambut merah di depannya. Mungkin itu hanya kebetulan, tetapi William tampaknya telah merasakan tatapan Lilith dan melirik ke arahnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya berkata, "Apa yang kamu lihat, Jalang?" Sebelum Lilith bahkan bisa bereaksi terhadap tatapan menghina William, half-elf itu mengalihkan perhatiannya ke tahun pertama yang telah mengajukan pertanyaan kepadanya. "Tidak ada hak istimewa khusus," jawab William. "Keluarga penguasa itu diusir dari menara karena aku tidak suka cara mereka memperlakukan para penantang menara. Kegagalan para penantang adalah hal yang wajar, tetapi mereka yang gagal ditangkap dan dijadikan budak. Aku tidak menoleransi perbudakan dan perdagangan manusia. Karena itu masalahnya, aku memeras, bernegosiasi dengan para penjaga dan mengusir mereka dari menara. Para bajingan itu sudah pantas mendapatkannya saat aku menaklukkan lantai 51. Begitu, terima kasih atas jawabannya," kata siswa kelas 1 dengan ekspresi kagum. "Tuan William, kau juga idolaku. Begitu aku lulus dari akademi, aku ingin menjadi sehebat dirimu." "Yah, tidak ada salahnya bermimpi." William mengangguk. "Meskipun kau tidak bisa setampan dan sehebat diriku, kau masih bisa berjuang untuk posisi kedua. Jangan seperti Pangeran Jason, wanita jalang itu bajingan yang hanya tahu cara mengingini istri orang lain. Jangan seperti dia adalah aib bagi kekaisaran kreator." Untungnya, Pangeran Jason tidak ada di ruang konferensi dan diselamatkan dari fitnah William. Sayangnya, anggota keluarga kerajaan lainnya ada di sana, termasuk Putri Vanessa, yang melotot tajam pada William karena mencemarkan nama baik kekasihnya. Bahkan senyum di wajah Kaisar Leonidas menegang karena ketidakpedulian William terhadap anggota keluarga kerajaan itu. Pada akhirnya, dia hanya mendesah dalam hatinya dan menutup mata terhadap kata-kata half-elf itu. Kaisar tahu betul bahwa Pangeran Jason memang jatuh cinta pada Putri Sidoni. Namun, dia tidak bisa membiarkan perasaannya membuahkan hasil. Sekarang ketenaran William telah menyebar jauh di seluruh negeri. Kaisar juga menjadi teguh dalam keputusannya untuk menikahkan Putri Sidoni dengan half-elf yang prestisenya tidak dapat diabaikan. Beberapa pertanyaan lain diajukan, dan William menjawabnya dengan fasih. Tentu saja, dia akan menyisipkan beberapa kata-kata makian di sana-sini, tetapi setelah beberapa putaran balasan yang sinis, semua orang sudah terbiasa dengan hal itu. Alasan mengapa B1 mampu menjawab semua pertanyaan dengan benar adalah karena fakta bahwa dia adalah sahabat binatang Chiffon. Mereka berbagi koneksi dan dapat berbicara satu sama lain melalui telepati. Chiffon memberikan jawabannya, dan B1 mengubahnya menjadi bahasanya sendiri. Kalau saja William ada di sana untuk melihat burung bodoh itu menghancurkan reputasinya, dia pasti akan memanggil petir dan mengakhiri si tukang omong kosong yang melontarkan kata-kata makian kemana-mana. Sebuah teriakan memekakkan telinga bergema di medan perang tertutup di lantai 70 Atlantis Dungeon, mengumumkan kedatangan monster boss, Scylla. Monster ini adalah raksasa setinggi 10 meter, dengan 6 kepala, dan 12 tentakel yang menjuntai seperti gurita. 5 kepalanya terbuat dari ular air, dan tubuh bagian tengahnya terbuat dari seorang wanita cantik dengan rambut biru tua.
Matanya yang merah menatap William saat dia mengeluarkan teriakan memekakkan telinga lainnya yang menciptakan gelombang kejut di sekitarnya. Ya ampun, gadis ini punya masalah dengan amarah, kata Elliot saat sulur petir meliuk-liuk di tangannya. Si malaikat pengejar rock itu adalah familiar tipe ofensif. Dia menghususkan diri dalam serangan jarak jauh menggunakan baut petir, sementara rekannya, Conan menghususkan diri dalam pertahanan. Conan telah memanggil sabit mautnya dan melayang di depan William. Perannya adalah tank kelompok itu, dan senyum tak kenal takut terpampang di wajahnya. Kekeke, Conan terkekeh. Ayo, pertempuran kita akan menjadi legendaris. Kedua familiar William kini berada di peringkat Centennial. William hampir mencapai level maksimal kelas pekerjaan Familia Mancer. Ia yakin bahwa setelah pertempuran bos ini berakhir, ia akan mencapai level max kelas prestige terbarunya. Ercitu, Kasogonaga, Soglaf, Mohawk pemimpin monyet Cercopes Jared Paladin Goblin, Serses dokter penyihir Arcane Hobgoblin, dan Dust Goblin Warmonger mengambil posisi di sekitar William. Half-Elf berada di tengah formasi pertempuran dan menyilangkan lengan di dada. Ia sibuk menilai skilla, dan memeriksa informasi tentang monster boss yang dikelilingi oleh selusin ular laut milenium yang bertugas sebagai pengawalnya. Tanda pisah tanda hubung. Kurang dari skilla lebih besar dari monster boss. Nimfa laut terkutuk. Tingkat ancaman, SSR, rendah. Binatang buas segudang. Tidak dapat ditambahkan kekawanan. Dahulu kala ada seorang nimfa laut cantik yang merebut hati dewa laut. Namun, seorang penyihir pencemburu mengubahnya menjadi monster yang memangsa pelaut yang melintasi wilayahnya. Tentakelnya yang kuat dapat dengan mudah menghancurkan kapal dan membawanya ke kedalaman laut yang keruh. Saat marah, dia melepaskan jeritan, menusuk telinga yang melumpuhkan lawan-lawannya dengan status ketakutan, dan melemahkan ketahanan mental mereka terhadap mantra yang memengaruhi pikiran. Serangan monster ini memberikan tambahan kerusakan 30% jika lawannya adalah laki-laki. Tanda pisah, sungguh monster yang menyedihkan, kata William sebelum memasukkan lollipop coklat ke dalam mulutnya. Efek dari lollipop coklat itu adalah kekuatan kehendak X. Ini adalah penangkal yang sempurna untuk kemampuan skilla karena memberi mereka kekebalan terhadap rasa takut, dan ketahanan tinggi terhadap mantra yang memengaruhi pikiran. Berkat skill William, Herd Immunity, semua buff dan resistance yang dimilikinya akan secara otomatis didapatkan oleh Herd dan King's Legion miliknya. Kecuali Elliot dan Conan, semua anggota party William sudah berada di Millennial Rank. Mereka menatap bodyguard sang bos tanpa rasa takut, sembari menyerahkan hidangan utama kepada Half-Elf yang menjadi pemimpin penyerbuan Dungeon ini. Ayo, perintah William sembari menyerbu ke arah bos monster dengan Elliot dan Conan terbang di sisi kiri dan kanannya. Ercitu, Kasogonaga, Soglaf, Mohawk, Jared, dan Das berlari di belakangnya dan mereka semua menantikan pertarungan hebat. Skilla mengangkat trisulanya dan beberapa lingkaran sihir muncul di sekelilingnya. Beberapa detik kemudian, semburan air yang berkontraksi melesat ke arah William dan seluruh partinya. Kekuatan serangan itu setara dengan dampak kereta peluru. Kekeke, serahkan ini padaku hei. William buru-buru meraih tubuh Conan dan menghindar ke samping. Meskipun familiar itu ahli dalam bertahan, Half-Elf itu tahu bahwa dia tidak akan mampu menahan mantra sihir berkekuatan penuh yang ditembakkan oleh Myriad Beast. Conan, jangan hadapi serangan sihirnya secara langsung, perintah William sambil membebaskan familiar yang wajahnya menderita ketidakadilan. Kau sudah mati sekali saat mencoba menghalangi tombak air dari naga air di lantai 60. Jangan ambil risiko saat melawan Myriad Beast. Conan menepuk dadanya dengan percaya diri saat dia terbang di samping William. Jangan khawatir, aku sudah belajar dari kesalahanku sebelumnya. Rencanaku adalah menangkis serangan dan tidak menghadapinya secara langsung. William melirik familiar yang tampak percaya diri itu dan memutuskan untuk memberinya kesempatan. Tujuannya bertarung di Dungeon of Atlantis adalah untuk menaikkan level Familia Mancer job kelasnya, dan membangun kerjasama timnya dengan Elliot dan Conan. Karena Familia Mancer job kelas sekarang menjadi job kelas permanen yang ditempatkan di slot subkelas keduanya, dia akan dapat memanggil Elliot dan Conan tanpa harus berganti kelas. Pertarungan menjadi panas karena kedua belah pihak saling beradu. William melambaikan tangannya dan beberapa paku es mencuat dari tanah, bergerak ke arah Skilla. Myriad Beast tidak gentar dan dengan mudah mengatasi ancaman itu dengan satu lambaian trisulanya.
William menempelkan kedua telapak tangannya dan mengaktifkan skill Ice Cycle Realm, menutupi seluruh medan perang dengan pecahan es, yang memperlambat pergerakan bos monster dan antek-anteknya untuk sementara waktu. William ingin mendekati monster itu, tetapi keenam kepala ular Skila tidak hanya untuk pamer. Mereka terus-menerus menyemprot William dengan serangan air yang cukup kuat untuk langsung membunuh monster kelas A. Half-Elf saat ini menggunakan kelas pekerjaan penyihir es miliknya. Ia tidak terlalu memperhatikan kelas pekerjaan ini setelah memperoleh kelas Elemental Lord Prestige. Saat ini, penyihir es terjebak di level 30, dan masih ada 20 level sebelum kelas pekerjaan mencapai level maksimal. Ia bermaksud untuk meningkatkan kelas pekerjaan ini ke level berikutnya agar dapat melawan Rebecca dalam duel yang akan segera terjadi. Meskipun Amon telah melarangnya untuk naik ke Saint Rank, ia tidak terlalu memikirkannya. Selama kelas pekerjaannya telah mencapai level maksimal, William yakin bahwa ia dapat menahan apapun yang Rebecca lemparkan kepadanya. William dan Skila telah bertukar beberapa serangan jarak jauh, dan saat ini berada dalam kebuntuan. Meskipun Elliot menembakkan petir ke kiri dan kanan, monster bos itu sulit untuk ditembus. Meskipun familiar malaikat itu memberikan kerusakan terus-menerus, bersama William, ketangguhan bos itu mampu menahan serangan mereka tanpa masalah. Ini dia, Conan melihat lusinan lingkaran sihir muncul di sekitar Skila dan bersiap untuk menangkis serangan yang tidak dapat dihindari William. Conan memiliki skill kalkulus dan ahli taktik, yang memungkinkannya melakukan perhitungan cepat di dalam kepalanya. Ini adalah kemampuan yang sangat penting bagi kelas tugas pembela karena akan memungkinkan mereka mengambil posisi optimal untuk memblokir, atau menangkis serangan di medan perang. Seperti yang diharapkannya, William mampu menghindari sebagian besar serangan, tetapi masih rentan terkena serangan. Hah! Teriak Conan sambil memanggil beberapa perisai yang menangkis serangan ke samping. Melihat bahwa ia telah berhasil menyelesaikan misinya, familiar iblis itu tertawa, tetapi itu tidak berlangsung lama. Cek, siapa bajingan yang menyerangku dari belakang? Kasogonaga meraung marah. Datang dan lawan aku, dasar pengecut. Jika bukan karena naluri bertarungnya yang telah muncul, memperingatkannya dari bahaya yang datang dari belakangnya, Kasogonaga mungkin telah terkena bola air yang telah ditepis Conan sebelumnya. Conan batuk ringan sambil berpura-pura tidak mendengar keluhan rekan satu timnya. Itu adalah kesalahan yang jujur, dan mereka berada di tengah-tengah pertempuran, jadi dia memutuskan untuk meminta maaf kepada Trenggiling berwarna pelangi setelah pertempuran berakhir. Pertempuran berlanjut, dan anggota kelompok William mampu mengurangi jumlah ular laut milenium yang menjaga Skila. Monster boss itu juga kehilangan salah satu kepalanya setelah William melepaskan beberapa Glacial Lance, ketika Elliot dan Conan memberinya kesempatan yang sempurna untuk melepaskan rentetan mematikan ini dari jarak dekat. Aku lupa betapa sulitnya bertarung melawan Myriad Beast ketika aku tidak menggunakan Heroic Avatar dan Einherjar Job Class, gumam William sambil terengah-engah. Dia sudah lama terbiasa bertarung dengan kekuatan Sein, jadi sulit ketika serangannya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memberikan luka berat pada lawan yang beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Avatar heroik memungkinkannya untuk melompat ke puncak Saint Rank. Ini adalah kartu Trump pertama yang diperolehnya setelah kunjungan keduanya ke kuil para dewa. Kekuatan Sun Wukong telah membuka jalan bagi kemenangannya di medan perang selama invasi peri. Jika bukan karena durasinya yang singkat, William akan mampu bertarung tanpa hambatan di medan perang. Saat ini adalah kartu Trump terkuat yang tersedia baginya saat ini. Di sisi lain, kelas pekerjaan Einherjar memungkinkannya untuk bertarung pada tahap awal Saint Rank. Satu-satunya keuntungan dari kelas ini adalah kemampuannya untuk membuat replika dirinya yang sempurna, yang memberi mereka semua kekuatan Saint pada tahap awalnya. Selama pertempurannya melawan Belial dan Chloe, William telah menggunakan keahliannya, Heroes of Valhalla, untuk membuat 13 salinan dirinya. Itu setara dengan 13 orang suci yang menggunakan senjata legendaris, yang memungkinkannya untuk menang melawan musuh yang lebih kuat. Yah, kurasa ini juga bagus, kata William sambil tersenyum. Ini adalah latihan yang sempurna untuk pertempuranku yang akan datang di Misty. Half-Elf itu meluncur di sekitar medan perang dengan membekukan lantai di bawah kakinya. Dia tahu bahwa Rebecca ahli dalam sihir es, jadi dia membiasakan diri dengan berbagai taktik yang bisa dia gunakan untuk memanfaatkan keahlian Rebecca demi keuntungannya. Aku ingin tahu bagaimana konferensinya, pikir William sambil menghindari mantra jarak jauh lainnya dari monster boss.
Meskipun dia merasa sedikit bersalah karena telah melemparkan tanggung jawab kepada orang lain, dia benar-benar tidak ingin terikat bersosialisasi dengan orang lain saat ini. Untuk saat ini, dia telah memutuskan untuk mendedikasikan waktunya untuk berlatih di Dungeon of Atlantis untuk pertempurannya yang akan datang. Dia yakin bahwa istrinya yang dapat diandalkan, Chiffon, akan memilih kandidat yang tepat untuk menghadiri konferensi untuknya. Mengesampingkan pikiran tentang konferensi itu, William fokus melawan monster boss di depannya, sambil mengamati kerja sama tim Elliot dan Conan. Dia cukup terkejut karena keduanya mampu melakukan serangan terkoordinasi, bersamaan dengan serangannya sendiri, memberinya kesempatan untuk melancarkan serangan yang menghancurkan pada lawannya di saat yang tepat. William yakin bahwa, jika diberi cukup waktu, kedua familiarnya juga akan melangkah ke Millennial Rank, yang akan membuat mereka lebih kuat. Meskipun mereka masih jauh dari Six Master-nya, Chloe, William tetap senang karena dia telah mendapatkan dua partner yang dapat diandalkan yang akan membuat hidupnya lebih berwarna kurang dari ding. Lebih besar dari, kurang dari memperoleh XP, 1.200.000 lebih besar dari. Kurang dari selamat, kamu telah membunuh Millennial Beast. Lebih besar dari, kurang dari kamu telah memperoleh Millennial Great Beast Score. Lebih besar dari, tanda pisah tanda hubung. Kurang dari memperoleh XP, 1.200.000 lebih besar dari. Kurang dari selamat, kamu telah membunuh Millennial Beast. Lebih besar dari, kurang dari kamu telah memperoleh Millennial Great Beast Score. Lebih besar dari, tanda pisah tanda hubung. Kurang dari memperoleh XP, 1.200.000 lebih besar dari. Kurang dari memperoleh XP, 1.200.000 lebih besar dari. Tanda pisah tanda hubung. Kurang dari ding. Kurang dari Ice Wizard telah meningkatkan level. Lebih besar dari. Kurang dari memperoleh XP, 1.200.000 lebih besar dari. Kurang dari memperoleh XP, 1.200.000 lebih besar dari. Kurang dari Familia Mancer telah meningkatkan level. Lebih besar dari. Kurang dari memperoleh XP, 1.200.000 lebih besar dari. Kurang dari memperoleh XP, 1.200.000 lebih besar dari. Tanda pisah tanda hubung. William mendengar beberapa suara notifikasi di dalam kepalanya, tetapi dia mengabaikan semuanya. Saat ini, ia tengah melancarkan serangkaian serangan terhadap monster boss bersama Elliot dan Conan. Erchitu, Kasogonaga, Xoglaf, dan anggota kelompok William lainnya bertarung melawan ular laut Millennium dan membunuh mereka dengan kerja sama tim yang sempurna. Ketiganya sudah berteman sejak lama, jadi kerjasama tim mereka juga terbentuk. Selama Kasogonaga tidak bertindak berlebihan, kekuatan gabungan mereka dapat membuat siapapun yang pangkatnya di bawah dewa merasa sembelit. Peran William adalah untuk menghadapi Scylla dan mencegahnya memperkuat bawahannya. Meskipun ia mampu menahannya, monster boss itu tidak akan segera tumbang. Bos lantai 70 itu memiliki kemampuan regeneratif yang kuat seperti Hydra. Bahkan kerusakan yang ditimbulkan William pada salah satu kepalanya telah pulih dalam waktu kurang dari 1 menit. Kerusakanku dan Elliot tidak cukup untuk mengalahkan bos ini, pikir William sambil menciptakan jembatan es di udara untuk menghindari serangan AOS Scylla. Aku akan menunggu yang lain selesai bertarung melawan gerombolan itu. Tidak akan terlambat untuk beramai-ramai dengan bos ini nanti. Meskipun William tidak bisa membunuh bos itu dengan kekuatannya saat ini, Scylla juga tidak bisa melukainya. Sebagai seseorang yang pernah bertarung melawan Myriad Beasts dan Pseudo Demigods, Half-Elf itu tidak lagi amatir dalam hal bertarung melawan lawan yang kuat. Karena Amon telah memberitahunya bahwa dia tidak bisa naik pangkat dalam pertarungannya dengan Rebecca, dia memutuskan untuk berlatih dengan serius. Gah! Conan menghantam dinding setelah memblokir serangan yang ditujukan untuk William. Elliot segera maju dan melepaskan rentetan petir yang diarahkan ke mata Scylla, yang membuat monster boss itu mundur selangkah, dan mencegahnya melanjutkan serangan susulannya. Conan, apakah kamu terluka? Tanya William menggunakan telepati. Familiar iblis itu terbang keluar dari dinding dan tersenyum. Aku tidak terluka, serangan itu bahkan tidak cukup untuk mencakarku. Petik 2 titik. Benar, jawab William sambil sudut bibirnya berkedut. Hidung Conan berdarah, dan darah merembes di sudut bibirnya. Jelas, dia tidak baik-baik saja, dan hanya bersikap tangguh di depan William. Half-Elf itu bisa melihat statistik familiarnya sehingga sangat mudah baginya untuk mengatakan bahwa Conan sudah mencapai batasnya.
Tanda pisah tanda hubung. Kurang dari Conan lebih besar dari. Poin kesehatan, 2185 per 20.000. Mana, 120 per 200. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Sembuhkan. William mengarahkan jarinya ke Conan, dan tubuh yang terakhir bersinar. Sebagai seorang familia mancer, dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan familiarnya selama pertempuran. Ini memungkinkan mereka untuk bertarung terus-menerus bahkan jika mereka menerima kerusakan terus-menerus dari musuh. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Conan lebih besar dari. Health points, 8,185, 20,000. Mana, 120 per 200. Tanda pisah. William menggunakan 2 mantra penyembuhan lagi pada Conan sebelum kesehatannya terisi penuh. Setelah pulih kembali, familiar iblis itu menyerbu ke medan perang sambil tertawa tanpa rasa takut dan membantu Elliot menghadapi monster boss, yang bawahannya kini telah sepenuhnya dihabisi. Aku bergulir, teriakan menggemaskan Kasogonaga menyebar ke seluruh ruangan. Bola penghancur setinggi 2 meter itu menghantam sisi tubuh Scylla, mendorongnya beberapa meter dari tempatnya berdiri. Bersama, perintah William dan timnya mengepung monster boss itu dari semua sisi. Tentakel Scylla mencambuk ke segala arah, membuat Ercitu dan Jared terbanting ke arah dinding ruang bawah tanah. William sangat lincah, jadi sangat mudah baginya untuk menghindari serangan monster boss, tetapi Ercitu dan Jared tidak cukup lincah untuk menghindari tentakel kuat dari jarak dekat. Scylla menjerit marah, karena dia sekarang dikepung dari segala arah. Xerxes menembakkan beberapa mantra debuff ke monster yang menjerit itu untuk melemahkannya. Setelah evolusinya, Hobgoblin Arcane Witch Doctor telah mempelajari multicast, yang memungkinkannya menembakkan beberapa mantra pada saat yang bersamaan. Ini menjadikan Xerxes menara sihir yang kuat yang dapat merusak dan mengutuk musuhnya menggunakan mantra di gudang senjatanya. Mirip dengan Psoglav, sekarang ia dapat membuat doppelganger dari dirinya sendiri, menjadikannya kekuatan yang harus diperhitungkan di medan perang. 8 tangan spektral yang mengambang, melepaskan panah void, penularan, racun mematikan, dan sinar bingung, secara bersamaan. Tidak butuh waktu lama sebelum Scylla tenggelam oleh rentetan serangan tak suci yang membuatnya terus kehilangan keunggulannya, saat dikepung oleh kelompok William. Das mengeluarkan teriakan perang saat ia membelah salah satu tentakel yang menahan Psoglav dalam pelukan yang menghancurkan, anjing iblis itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Terima kasih Das, aku berutang budi padamu, kata Psoglav sambil menyeka darah yang menetes dari sudut bibirnya. Das hanya menggerutu dan kembali menebas tubuh Scylla. Meskipun waktu yang dihabiskannya bersama monster lain di Thousand Beast Domain singkat, ia tidak malu untuk berinteraksi dengan mereka. Demonic Dog memanggil 2 pedang hitam dan melemparkannya ke salah satu Serpentine Head yang hendak melepaskan semburan air lagi, mencegahnya melepaskan serangan mematikannya. Perlahan tapi pasti, tim William menebas abis darah bos monster. Setengah jam kemudian, 5 Serpentine Head hancur, dan tubuh utama Scylla berdarah di mana-mana. Melihat kesempatan, William menciptakan jembatan es, mendorong dirinya ke arah kepala bos monster. Ia memegang tombak merah tua di tangannya dan ujungnya bersinar merah darah. Scylla berteriak menantang, tetapi reaksinya terlalu lambat untuk menghalangi serangan pamungkas William. Bunuh saja, William meraung. Gaebol, William melemparkan tombak itu sekuat tenaga, menancapkannya di dahi Scylla. Jeritan kesakitan bergema di dalam ruang bawah tanah saat beberapa garis merah, mirip jaring laba-laba, menyebar di sekujur tubuh monster boss, dengan tombak di tengahnya. Beberapa saat kemudian, tubuh monster boss meletus dalam pancuran darah dan ambruk dengan mata yang dipenuhi kengganan. William dan yang lainnya tidak menurunkan kewaspadaan mereka dan terus menyerang monster yang jatuh itu, hingga serangkaian pemberitahuan muncul di halaman statusnya, mengonfirmasi bahwa bos itu akhirnya mati. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari memperoleh XP, 25.900.000 lebih besar dari. Kurang dari selamat, Anda telah membunuh Myriad Beast. Lebih besar dari. Kurang dari Anda telah memperoleh Myriad Great Beast Core. Lebih besar dari. Kurang dari bonus XP pembunuhan pertama monster spesial, 10.500.000 lebih besar dari. Kurang dari Ding. Lebih besar dari. Kurang dari kelas pekerjaan penyihir es telah mencapai level maksimal. Lebih besar dari. Kurang dari apakah Anda ingin naik ke kelas pekerjaan berikutnya? Lebih besar dari. Kurang dari ya tidak lebih besar dari. Kurang dari Ding. Lebih besar dari.
Kurang dari kelas pekerjaan Familia Mancer telah mencapai level maksimal. Lebih besar dari, kurang dari kelas pekerjaan ini perlu menjalani upacara leluhur sebelum naik ke kelas berikutnya. Hingga saat itu, kemajuan kelas pekerjaan akan ditunda. Lebih besar dari, tanda pisah tanda hubung tanda hubung. William terengah-engah sambil menyeka keringat di dahinya. Meskipun Skilla hanya berada di tahap awal dari Myriad Beast Rank, itu masih merupakan lawan yang sangat tangguh untuk dikalahkan. Dengan ini, sekarang aku dapat meningkatkan penyihir es menjadi penguasa es, pikir William. Kemajuan kelas pekerjaan Familia Mancer harus menunggu sampai aku mengunjungi Celeste di Akademi Hestia. Untuk saat ini, aku akan fokus pada penguasa es dan meningkatkannya ke level maksimal. Sementara William sedang memeriksa halaman statusnya, Soglaf dan Kasogona bergegas ke tubuh Skilla dan mulai mencari biskornya. Demonic Dog menusuk kepala Skilla dan mencongkelnya, sementara Kasogonaga menggali dada Skilla untuk mencoba peruntungannya. Biasanya, inti monster muncul di kepala atau dadanya. Karena duo pemulung itu ingin mencapai peringkat yang lebih tinggi, mereka tanpa malu-malu mengambil inisiatif untuk mencari Myriad Core agar dapat memakannya sesegera mungkin. Haha, inti itu milikku. Suara Kasogonaga yang menggemaskan dan penuh kemenangan terdengar dari dada bos monster yang membuat ekspresif Soglaf menjadi pucat. Sialan, Soglaf mengumpat. Sungguh sial, Kasogonaga dengan senang hati menggigit inti itu dan memakannya secepat yang dia bisa. Trenggiling berwarna pelangi itu tahu bahwa Demonic Dog itu picik, jadi dia tidak berani memamerkannya karena ada kemungkinan besar Soglaf akan mencurinya. Untuk mencapai pangkat sebelumnya, Dewa Langit makan seperti hamster hingga pipinya menggembung. William hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya melihat perkembangan ini. Untungnya, hadiah sistem secara otomatis dikirim ke dalam penyimpanannya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang kedua monster yang bertarung memperebutkan inti segudang. Ayo kembali, perintah William. Beritahu burung-burung pemarah untuk mengintai lantai 71 terlebih dahulu sebelum membiarkan siapapun menjelajahinya. Lebih baik aman daripada menyesal. Ercitu dan Jared menganggukkan kepala. Mereka adalah perwira Komandan William dan bertanggung jawab atas penyebaran monster di ruang bawah tanah Atlantis. Tidak seperti burung-burung pemarah yang dapat muncul kembali setelah terbunuh, monster lainnya tidak memiliki kemampuan ini. Inilah sebabnya, setiap kali lantai baru dibuka, mereka akan mengirim burung-burung pelangi untuk mengintai dan mencatat kekuatan monster di lantai tersebut, sebelum mengizinkan tim penjelajah untuk masuk. Ini mencegah kematian yang tidak masuk akal terjadi, dan menjaga kawanan dan Legiun William, dalam kondisi bertarung terbaiknya. Dengan ini, aku hanya tinggal 30 lantai lagi untuk menaklukkan Dungeon ini, renung William. Aku perlu meningkatkan permainanku, sambil menunggu kenalan ayahku untuk membuka kekuatan penuh dari Dungeon Conqueror Job Class. Begitu job class ini terbuka, aku akan mampu mengumpulkan pasukan yang tidak akan kalah dari Unding Legion milik Malachai. Kesepakatannya dengan Malachai hampir berakhir. Tak lama lagi, Dracoli akan mampu menghancurkan belenggu yang membelenggunya. William tidak yakin perubahan apa yang akan terjadi begitu Lord of the Undead bebas menjelajahi dunia Hestia, tetapi dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Dia telah membuat kesepakatan dengan Dracoli, dan Dracoli telah bersumpah untuk menepatinya. Jauh di lubuk hatinya, William merasa bahwa Malachai bukanlah orang jahat. Ia tidak tahu mengapa ia merasa seperti itu. Satu-satunya hal yang ia tahu adalah bahwa meskipun Malachai dan pasukan mayat hidup tampak tangguh, mereka tetaplah pasukan yang melindungi benteng terakhir umat manusia, Avalon. Karena itu, William bersedia memberi mereka keuntungan dari keraguan setelah pertarungan melawan bosnya. William kembali ke Tousan Beast Domain, tepat pada waktunya untuk melihat Chiffon mengobrol dengan B1, B2, Bacon, dan Sarur. Saat B1 melihat William, burung bodoh itu membuat alasan untuk pergi dan terbang menjauh seolah-olah tidak ada hari esok. Half-elf itu tidak merasa aneh saat dia mendekati gadis berambut merah muda yang memiliki senyum manis di wajahnya. Bagaimana konferensinya? Tanya William sambil memeluk Chiffon. Chiffon memeluk William kembali dan menyandarkan kepalanya di dadanya. Konferensinya berjalan dengan baik, jawab Chiffon. William tersenyum dan menepuk kepalanya. Bagus sekali. Siapa yang kau pilih untuk menggantikanku? B1, jawab Chiffon dalam sekejap. Senyum di wajah William menegang saat butiran keringat muncul di dahinya. Dia tidak menyangka bahwa Chiffon akan memilih B1 sebagai penggantinya. Sistem,
Kurasa aku menyuruh Chiffon untuk mencari seseorang yang cerdas dan dapat dipercaya, kan? Kurang dari ya, lebih besar dari. William mengerahkan seluruh tekadnya untuk mencegah wajahnya berkedut saat ia terus menyisir rambut Chiffon yang panjang dan halus dengan tangannya. Ia menyukai betapa halusnya rambut itu, tetapi perasaan takut mengalahkan perasaan penghargaannya. Apakah B1 mengatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya? William bertanya. Jawaban Chiffon akan menentukan apakah ia akan makan burung panggang malam ini atau tidak. Chiffon menggelengkan kepalanya. Tidak, B1 melakukan pekerjaan yang luar biasa. Benarkah? William melirik Sarur, tetapi tongkat itu mulai bersiul di sampingnya. Beberapa detik kemudian, tongkat itu berubah menjadi pelindung lengan dan terbang menuju pergelangan tangan Chiffon. Jelas, tongkat itu tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Karena tidak punya pilihan lain, William memutuskan untuk mencari jawaban dari sumber yang terpercaya. Ashe, bagaimana konferensinya? William bertanya melalui telepati. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan kecurigaan yang ada dalam benaknya. Bagaimana konferensinya? Itu sempurna, jawab Ashe dengan nada sarkasme dalam suaranya. Seberapa sempurna itu sempurna? Kau mengutuk semua orang di dalam ruang konferensi, termasuk keluarga kerajaan. Aku tahu kau pemberani, tapi aku tidak tahu kau seberani itu. Butiran keringat yang terbentuk di kepala William kini menjadi sungai yang mengalir deras. Memanggang burung bodoh adalah pilihan yang sangat bagus. Tawa cekikikan Ashe terdengar di sisi lain kesadaran William. Setelah konferensi, Putri Sidoni bertanya kepada Chiffon apakah yang berbicara di mimbar benar-benar William. Tentu saja, Chiffon tidak berbohong dan memberitahu mereka bahwa itu adalah B1. Putri Sidoni dan Ashe tidak terkejut dengan jawaban ini karena, selain burung pelangi, tidak ada makhluk lain di pasukan William yang berani mengutuk semua orang sampai generasi kelima mereka. Untuk saat ini, jangan tunjukkan wajahmu di akademi, saran Ashe. Kaisar Leonidas, Efeksius, dan kepala sekolah Gilbert mengincar darahmu. Akan lebih baik membiarkan kemarahan mereka mereda untuk saat ini. Serius, mengapa kamu memilih B1 untuk menjadi perwakilanmu? Ada begitu banyak kandidat lain. William merasakan sakit kepala yang akan datang. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Ashe dan memintanya untuk tetap waspada, dan telinga, terhadap rumor apapun yang akan menyebar dalam beberapa hari ke depan. Half-Elf itu tahu bahwa dia tidak bisa menyalahkan Chiffon karena baginya, B1 cerdas dan dapat dipercaya. Meskipun burung bodoh itu benar-benar dapat dipercaya, kebiasaannya menjelek-jelekkan dan membuat masalah bagi William adalah yang terbaik. William menarik Chiffon mendekat padanya dan memberinya ciuman di bibir. Saat gadis berambut merah muda itu menutup matanya, William segera memanggil Stormcaller dan Gaebold dan memerintahkan mereka untuk menusuk burung bajingan yang membuat hidupnya sulit baginya. Kedua senjata berakal itu terbang ke arah lokasi burung bodoh itu dan, setelah semenit, ledakan keras terdengar di dalam Thousand Beast Domain. Itu adalah tanda bahwa B1 telah meledak yang membuat rasa gatal di hati William sedikit berkurang. Dia berencana untuk menusuk burung bodoh itu setiap hari, setelah burung itu muncul kembali, selama seminggu penuh sampai burung itu belajar dari kesalahannya. Tanda pisah tanda hubung. Kembali ke Menara Babilonia, beberapa utusan muncul di lantai 51 membawa hadiah untuk William. Karena Half-Elf tidak ada di sana, James lah yang tanpa malu-malu menerima hadiah atas nama cucunya. Penipu tua itu mengizinkan perwakilan dari berbagai faksi di benua tengah untuk memasuki lantai Asgard karena ini juga yang diinginkan William. Para bandit tua dan muda ingin menambahkan lebih banyak barang berharga ke perbendaharaan keluarga mereka, jadi mereka memutuskan untuk menerima suap, dan apapun yang ingin diberikan para tamu kepada mereka. Karena faksi-faksi yang kuat memberikan harta karun ini secara gratis, siapa mereka untuk menolaknya? Menerima hadiah boleh saja, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi jika mereka ingin mendapatkan harta keluarga mereka, mereka semua bisa terus bermimpi. Yang mulia, James, Kekaisaran Ares bersedia bernegosiasi untuk mendapatkan hak kepemilikan salah satu lantai menara, salah satu tetua ras Amazon berkata sambil tersenyum. Jika memungkinkan, kami juga ingin mengundang Yang Mulia, William, untuk mengunjungi wilayah kami selama beberapa hari. Tahun ini, kami memiliki banyak prajurit yang telah mencapai usia dewasa. Ras kami akan sangat tersanjung jika melahirkan putri-putri Lord William. James mengusap dagunya sambil merenung. William hanya memberiku wewenang untuk memerintah lantai ini,
jadi aku tidak bisa membantumu memperoleh hak untuk lantai lainnya. Mengenai cucuku yang mengunjungi wilayahmu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk meyakinkannya. Aku selalu mendorongnya untuk memberiku lebih banyak cicit untuk dipeluk. Hampir semua orang yang berdiri di puncak alam fana telah mendengar tentang ras Amazon. Bahkan ada prajurit kuat yang sering mengunjungi Kekaisaran Ares, untuk menabur benih mereka tanpa perlu khawatir bertanggung jawab. Suku Amazon tidak peduli, apakah anak-anak mereka memiliki ayah atau tidak. Semua putri mereka dibesarkan dengan cinta oleh seluruh suku, jadi mereka tidak kekurangan cinta dan kasih sayang. Bagi mereka, satu-satunya peran seorang pria adalah memberi mereka benih. Apapun yang terjadi pada mereka setelahnya bukanlah urusan mereka. Tentu saja, ada juga suku Amazon yang memutuskan untuk hanya memiliki satu pasangan seumur hidup dan memiliki keluarga bersama. Permaisuri Andraste tidak sesempit itu untuk mencegah hubungan semacam ini. Satu-satunya hal yang tidak akan berubah adalah hierarki kekaisaran mereka. Hanya wanita yang diizinkan untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Bahkan pasangan Ratu Andraste saat ini, tidak ikut campur dalam politik dan menghabiskan hidupnya di rumah seperti seorang suami rumah tangga yang baik. Senang sekali kita bisa mencapai kesepakatan, Yang Mulia, komentar tetua ras Amazon dengan ekspresi senang. Jangan khawatir, aku bersumpah demi Dewi Astarte kita bahwa kita akan menjaga putri-putri Yang Mulia William dengan baik. Ini adalah kemenangan bagi semua orang. James mengangguk. Benar, ini adalah kemenangan bagi semua orang. Si tua bangka itu bahkan memikirkan cara untuk mengikat William dan melemparkannya ke Kekaisaran Amazon untuk bermain-main selama beberapa hari. Selama garis keturunan mereka makmur, dia tidak keberatan membantu para Amazon memeras William sampai kering. Delegasi dari kekaisaran lain, dan kerajaan di benua tengah mengumpat dalam hati. Mereka juga berpikir untuk menggunakan perangkap madu untuk memikat orang kaya, William, ke tanah air mereka. Setelah James menerima hadiah mereka, lelaki tua itu hanya berpura-pura mendengarkan usulan mereka dan mengesampingkannya. Tidak peduli tawaran macam apa yang mereka buat, James akan selalu mengatakan alasan yang sama, saya tidak punya wewenang atas lantai lain. Jika Anda ingin bernegosiasi, carilah cucu saya. Jawaban ini membuat hati semua orang gatal. Jika kami bisa menemukan cucu Anda, apakah Anda pikir kami akan merendahkan diri di hadapan Anda? Ketahuilah tempat Anda, dasar orang tua. Orang-orang berpikiran bisnis yang datang bersama para utusan memiliki pemikiran yang berbeda. Mereka mendekati James dan memberikan usulan mereka kepadanya. Yang Mulia, kami bersedia membuka usaha di lantai Asgard, kata seorang pedagang tampan dengan percaya diri. Dalam waktu kurang dari setahun, beberapa penantang akan memasuki lantai ini untuk memulai uji coba naik ke lantai 52. Kelompok perdagangan Blackstone kami bersedia berinvestasi besar di wilayah Anda. Kami juga, kami ingin berinvestasi dan mendirikan toko di lantai Asgard. Yang Mulia, jika memungkinkan, kami juga ingin mengamankan sebidang tanah untuk toko pedagang kami. Semua pedagang tahu bahwa lantai 51 akan menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi setahun dari sekarang. Ini akan menjadi lantai tempat para penantang akan berkumpul, dan itu adalah tempat yang sempurna untuk mendirikan usaha. Hanya orang bodoh yang akan melewatkan kesempatan ini. Jadi bagaimana jika kita tidak dapat mengambil alih lantai lainnya? Selama kita dapat menyewa tempat terbaik untuk mendirikan toko, kita adalah pemenang perjalanan ini. James mendengarkan usulan mereka dan menganggukkan kepalanya. Sebagai seorang negarawan, dia mengerti betapa pentingnya perdagangan. Memiliki lebih banyak pedagang berarti lebih banyak pajak. James tersenyum jahat. Lebih banyak pajak berarti lebih banyak uang. William telah mengatakan kepadaku untuk menerima semua proposal dan membiarkan mereka menawar lokasi utama di lantai Asgard. Kita pasti akan meraup untung besar bahkan sebelum lantai 52 dibuka. James tertawa dalam hatinya. Dia tahu bahwa datang ke benua tengah untuk membantu William dan membiarkan sumber daya keluarga mereka tumbuh adalah ide yang bagus. Dia yakin bahwa dengan keterampilan menipunya, dia akan mampu membuat semua pihak berdarah-darah hingga kantong mereka mulai berlubang. Andai saja aku membawa Eve bersamaku, desah James sambil memikirkan cucunya yang imut yang saat ini sedang menjalani pelatihan Oracle di Lon. Selain William dan Morgan yang sedang mengembara, saat ini hanya ada 3 Ainsworth di benua tengah. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya dan dia mengirim pesan mental kepada Ezio untuk memberi perintah kepada bawahannya yang terpercaya. Temukan anakku, Morgan dan bawa dia ke sini,
perintah James. Dia telah mengembara di luar selama bertahun-tahun. Sudah saatnya baginya untuk berbagi beban keluarga kita saat kita menunjukkan kehadiran kita di sini di menara. Sesuai keinginanmu, tuanku, jawab Ezio dan menghilang dari menara Babilonia. Morgan selalu menyukai kebebasannya, jadi James mengizinkannya bepergian sesuka hatinya. Namun, pertarungan William dengan Rebecca tinggal kurang dari 2 bulan lagi. James berencana untuk membiarkan Morgan menjaga lantai Asgard, sementara dia pergi ke Sekte Misti untuk mendukung cucunya. Selain itu, kenalan lamanya akan ada di sana, dan itu akan menjadi kesempatan yang bagus untuk reuni. Itu adalah tempat yang sempurna untuk membanggakan prestasi cucunya dan membuat para rubah tua menyemburkan darah karena iri. Lebih dari apapun, James tidak akan melewatkan kesempatan seperti ini. Selama dia bisa membuat teman-teman lamanya menderita, dia akan tertawa tanpa rasa bersalah dalam benaknya. Putri Vanessa tiba di Whispering Wind Tavern dan mendapati Pangeran Jason sedang minum sendirian di salah satu ruangan yang disediakan untuk keluarga kerajaan. Ia dengan senang hati menghampirinya, dan menawarkan untuk menuangkan minuman untuknya. Pangeran Jason menghela napas dan menyetujui permintaannya, yang membuat sang putri sangat senang. Konferensi telah berakhir beberapa hari yang lalu dan ia masih merasakan efek samping dari umpatan William. Ia sudah memiliki kesan buruk tentang remaja berambut merah itu sejak lama. Sekarang, kesannya tentangnya telah mencapai titik terendah. Ia juga diam-diam senang bahwa kakeknya, Kaisar Leonidas, Efexius, dan Gilbert marah pada William. Sang putri berharap bahwa 3 orang hebat dari Kekaisaran Kreator akan memberi pelajaran kepada half-elf itu dan menjatuhkannya. Bagaimana ia bisa membersihkan lantai 51? Tanya Pangeran Jason. Ia tidak datang ke konferensi karena ia tahu bahwa ia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak merasa iri dan cemburu atas prestasi half-elf. Sejak ia kalah melawan Lilith di turnamen Champions, Pangeran Jason merasa rendah diri terhadap William dan tidak ingin bertemu langsung dengannya. Ia berpikir bahwa dengan bantuan artefak Amon, ia akan muncul sebagai sang juara dan akhirnya dapat menunjukkan kepada dunia bahwa ia jauh lebih baik daripada half-elf yang telah menjadi tunangan Putri Sidoni. Putri Vanessa meletakkan kembali botol anggur di atas meja sambil menceritakan semua yang dikatakan William tentang lantai ke-51. Semakin banyak Pangeran Jason mendengar tentang persidangan lantai iblis, semakin ia merasa bahwa jarak antara dirinya dan William semakin lebar. Sementara sang pangeran tenggelam dalam pikirannya, Putri Vanessa pergi untuk mengambil sebotol anggur lagi untuk kekasihnya karena sebotol sebelumnya sudah kosong. Karena Pangeran Jason tidak fokus padanya, ia diam-diam memasukkan pil yang bekerja cepat ke dalam anggur dan mengocok botol itu sebentar sebelum kembali ke meja. Ia lalu menuangkan anggur ke cangkir sepupunya, dan sepupunya itu pun meminumnya tanpa banyak berpikir. 1 jam kemudian, ia melihat pipi kekasihnya sudah memerah dan napasnya mulai tersengal-sengal. Kurasa sudah saatnya bagiku untuk kembali, kata Pangeran Jason dengan susah payah. Pikirannya kacau dan ia mulai merasa panas dan terganggu. Pada titik inilah ia menyadari bahwa sepupunya telah mencampur minumannya, dan akal sehatnya mulai memudar. Mengetahui bahwa ia telah berhasil, Putri Vanessa menempelkan tubuhnya ke tubuh sepupunya, membiarkan aroma tubuhnya semakin membingungkan indranya. Kakak, lupakan putri desa itu. Aku akan memberikan hati, tubuh, dan jiwaku, jadi ambillah aku, dan nikmatilah aku sepuasnya, bisik Vanessa. Suaranya penuh dengan godaan dan rayuan. Diam-diam, dia berterima kasih kepada William karena telah meninggalkan sepupunya dalam kondisi tertekan seperti saat ini. Jika Pangeran Jason sedang dalam kondisi puncaknya, bahkan dia harus berpikir 2 kali sebelum mencoba mencampur minumannya. Karena dia sudah berhasil, Putri Vanessa memutuskan untuk mengambil inisiatif dan mengakui sepupunya sebagai miliknya. Putri Vanessa memegang erat tangan Pangeran Jason dan membawanya ke kamar tidur. Catatan penulis, kamar-kamar yang disediakan untuk keluarga kerajaan di Whispering Tavern memiliki kamar tidur sendiri tempat mereka dapat beristirahat setelah minum sampai mereka mabuk. Tak lama kemudian, suara napas terengah-engah dan gemerisik pakaian bergema di dalam ruangan. Pangeran Jason berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan sedikit kewarasan di dalam dirinya, karena dia tahu bahwa begitu dia melewati batas, akan sulit baginya untuk keluar dari situasi saat ini. Sayangnya, Putri Vanessa datang dengan persiapan. Selain pil yang ditambahkannya ke dalam botol anggur,
wewangian dan lipstik yang dikenakannya dibuat khusus untuk membingungkan indera seseorang. Serangan 3 cabang ini membuat perjuangan Pangeran Jason sia-sia. Putri Vanessa menciumnya dengan penuh gairah berulang kali, hingga perlawanan terakhir Pangeran Jason pun putus. Pangeran Kekaisaran Kreator yang sombong itu akhirnya tumbang dan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan sang putri. Meskipun ini adalah pertama kalinya baginya, tidak ada keraguan dalam benaknya. Dialah yang menunggangi Pangeran Jason dan menawarkan keperawanannya kepadanya. Seperti seorang pendeta wanita yang mempersembahkan kurban kepada dewanya, darah tumpah dan mewarnai spray dengan warna kepolosannya. Akhirnya kau menjadi milikku, bisik Putri Vanessa di telinga Pangeran Jason. Dia tidak peduli jika sepupunya itu tidak dalam kondisi pikiran yang normal. Ini telah menjadi tujuannya sejak lama, dan perasaan penaklukan membuatnya merasa bahwa dia telah menguasai segalanya. Dia menyerahkan dirinya pada kenikmatan dan menggerakkan pinggulnya tanpa henti. Seolah-olah dia mendambakan sesuatu yang akan mengikat kekasihnya padanya dan mencegahnya terlepas dari genggamannya. Tak lama kemudian, dia mendengar gerutuan pelan, dan sesuatu yang panas dan kuat menyembur dari dalam dirinya. Untuk sesaat, pikirannya menjadi kosong karena perasaan euforia yang mencengkeram tubuhnya. Sambil terengah-engah, dia menatap mata Pangeran Jason yang tampaknya telah pulih sedikit dari kewarasannya. Aku mencintaimu, kata Putri Vanessa sambil menatap lurus ke mata Jason. Aku sudah mencintaimu sejak lama. Aku tahu kau tidak mencintaiku, tapi aku tidak peduli. Bahkan jika kau tidak mau bertanggung jawab, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Namun, malam ini, jadikan aku milikmu. Buat aku merasakan bagaimana rasanya dicintai, meskipun itu palsu. Nada suara Putri Vanessa yang hampir memohon terdengar di telinga Pangeran Jason, dan emosi yang rumit berkelebat di dalam lubuk hatinya. Setelah mencurahkan perasaannya, Putri Vanessa memeluk leher Pangeran Jason dan sekali lagi menggerakkan pinggulnya. Sekali saja tidak cukup, dia ingin merasakannya lebih lagi. Dia ingin mengambil segalanya darinya. Pada saat itulah desahan keluar dari bibir Pangeran Jason. Tiba-tiba, Putri Vanessa merasakan sebuah tangan menarik kepalanya untuk bersandar di dadanya, sementara lengan Pangeran Jason yang lain melingkari pinggangnya, menahannya di tempat. Segera, sebuah dorongan kuat membuatnya berteriak keras. Tubuhnya bergetar saat Pangeran Jason mulai mengambil inisiatif dan menjelajahi kedalamannya. Putri Vanessa tidak melawan dan membiarkan badai menerjangnya. Peran mereka terbalik, dan sekarang, dialah yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. Tubuh sang putri yang muda dan lentur menempel di dada Pangeran Jason yang kuat dan perkasa, menerima semua yang bersedia diberikannya. Beberapa menit kemudian, keduanya mencapai puncak dan tubuh Putri Vanessa bergetar tak terkendali. Dia merasa ingin pingsan, tetapi dia bertahan menggunakan tekadnya dan menggigit bahu Pangeran Jason, hingga berdarah. Saat mereka berdua terengah-engah, mereka sekali lagi menatap mata satu sama lain. Beberapa detak jantung kemudian, suara ciuman menyebar di dalam ruangan. Kali ini, Putri Vanessa merasakan kemanisannya. Itu bukan lagi ciuman sepihak, tetapi ciuman yang mereka berdua bagikan. Saat air mata mengalir di sisi wajahnya, putri dari kerajaan kreator akhirnya merasa damai. Meskipun itu hanya kebahagiaan yang sekilas, hati dan tubuhnya merasa puas. Tidak lama kemudian, dia tertidur. Pangeran Jason menatap wajah sang putri yang sedang tidur selama setengah menit, sebelum dia juga menutup matanya untuk tidur. Tanda pisah tanda hubung. Pangeran Maximilian menyesap anggur di gelasnya dan menatap bulan di luar balkon. Kamarnya tepat di sebelah kamar Pangeran Jason. Beberapa jam yang lalu, dia memerintahkan manajer untuk menutup kedai dan mengusir tamu yang tersisa. Sederhananya, dia telah memesan seluruh kedai untuk malam itu atas nama keluarga kerajaan. Manajer itu tidak berani menolak perintahnya dan dengan enggan menutup usahanya untuk mengakomodasi keluarga kerajaan. Selamat, Vanessa, kata Pangeran Maximilian lembut. Meskipun hanya untuk satu malam, Anda mampu mewujudkan impian yang telah Anda kejar selama bertahun-tahun. Desahan rumit keluar dari bibir Pangeran Maximilian. Hanya ini yang bisa ia lakukan untuk keluarganya. Meskipun ia dan Pangeran Jason selalu bertengkar, putra mahkota adalah seseorang yang bisa melihat gambaran yang lebih besar. Pangeran Maximilian tidak mau mengakuinya, tetapi ia merasa sangat cemburu pada Pangeran Jason. Ia telah melihat betapa setianya Putri Vanessa,
dan terkadang Pangeran Maximilian bertanya-tanya bagaimana rasanya memiliki seorang wanita cantik yang merana di dekatnya, seperti yang dilakukan Putri Vanessa pada Pangeran Jason. Aku telah memberimu kesempatan lagi, Jason, gumam Pangeran Maximilian. Jika kau masih menyia-nyiakan kesempatan ini, jangan salahkan aku karena bertindak. Putra mahkota menghabiskan semua yang ada di gelas anggurnya dan kembali ke dalam untuk tidur. Ia telah menjaga mereka berdua saat mereka sibuk memanggil burung dan lebah. Sekarang setelah percintaan mereka berakhir, sudah waktunya baginya untuk pergi. Apapun yang terjadi saat pagi tiba, ia tidak peduli. Ia telah memainkan perannya, dan ia telah memainkannya dengan baik. Namun, ia tetap harus melaporkan hal ini kepada kakeknya untuk mempersiapkan segala kemungkinan. Meskipun orang dewasa sudah mengetahui perasaan Putri Vanessa terhadap Pangeran Jason, akibat dari pernikahan mereka tetap membutuhkan kekuatan keluarga kerajaan untuk merahasiakannya. Sulit untuk menjadi orang baik, Pangeran Maximilian menggelengkan kepalanya saat meninggalkan Whispering Wind Tavern. Aku heran bagaimana William bisa menjaga hubungannya dengan para kekasihnya tetap baik. Seminggu setelah, konferensi William di Akademi berakhir. Di dalam Thousand Beast Domain, sebuah telur merah mulai retak. Burung di dalamnya tidak langsung keluar. Sebaliknya, ia mengintip sekelilingnya untuk memastikan bahwa keadaan aman. Setelah melihat bahwa tidak ada yang tampak aneh, ia memecahkan cangkang telur itu sepenuhnya dan melebarkan sayapnya siap terbang. Tepat pada saat ini, suara siulan mencapai telinganya, dan B1 hanya bisa mengucapkan sepatah kata sebelum tombak William, Gaebel, turun ke arahnya. Petik 2. Sial, sebuah ledakan terdengar di Thousand Beast Domain, tetapi tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Bahkan burung angrai lainnya, yang saat ini sedang tidur siang di sarang mereka, tidak bereaksi terhadap ledakan salah satu dari jenis mereka. Selama beberapa hari terakhir, setiap kali B1 muncul kembali, salah satu senjata William akan menusuknya hingga tak bernyawa. Ini adalah balas dendam William karena B1 memfitnah nama baiknya. Tanda pisah tanda hubung. Lantai 72, ruang bawah tanah Atlantis. Kurang dari Ice Sovereign telah naik satu level. Lebih besar dari, kepiting beku setinggi 3 meter hancur berkeping-keping di depan William. Dia telah bertarung di dalam penjara bawah tanah selama 19 hari terakhir untuk meningkatkan level Ice Sovereign-nya secepat mungkin. 3 hari di dalam penjara bawah tanah Atlantis setara dengan 1 hari di dunia luar. Sejak dia memutuskan untuk bersembunyi selama seminggu karena petualangan B1, level job class-nya meningkat drastis. Level 31, kata William pelan sambil melihat halaman statusnya, 69 lagi sebelum aku mencapai level maksimal job class ini. Ice Sovereign adalah job transcendence terakhir dari kelas Ice Mage. Itu adalah salah satu job class terkuat yang menggunakan elemen es, yang sempurna untuk pertarungannya dengan Rebecca. Meskipun William memiliki kelas prestige, Elemental Lord, itu adalah job yang menawarkan fleksibilitas, alih-alih memberikan kerusakan elemen besar-besaran. Satu-satunya serangan kuat yang bisa dia gunakan menggunakan job kelas Elemental Lord, adalah World and Tempest, tetapi kemampuan ini hanya bekerja saat dia dalam bentuk Einherjar-nya. Jika dia ingin mengalahkan Rebecca di wilayahnya sendiri, meningkatkan Ice Sovereign ke level maksimal pasti akan memberi William kesempatan untuk menggunakan keunggulan teritorial di pihaknya. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, Chiffon menarik bajunya. Will, aku tidak melihat B1 selama beberapa hari terakhir, kata Chiffon. Misi macam apa yang kau berikan padanya? Setelah banyak dibujuk William, dia akhirnya bisa meyakinkan Chiffon untuk memanggilnya Will, bukan Big Brother. Meskipun dia tidak keberatan dipanggil Big Brother oleh istrinya yang menawan, dia percaya bahwa itu tidak akan baik untuk jangka panjang. Chiffon juga memahami hal ini, jadi dia berusaha sebaik mungkin untuk mengubah cara dia menyapa William. Sekarang setelah dia menikah dengannya, dia tidak lagi merasakan perasaan tidak aman yang muncul ketika dia mengira akan ditinggal sendirian untuk berjuang sendiri lagi. Jangan khawatir, burung bodoh itu akan kembali dalam beberapa hari, jawab William sambil tersenyum. Aku yakin B1 juga akan senang melihatmu. William menepuk kepala Chiffon sambil mencibir dalam hatinya. Karena dia terhubung dengan senjata berakalnya, dia tahu bahwa burung pemfitnah itu sekali lagi telah berubah menjadi telur. Ashe, yang berdiri di samping mereka berusaha sekuat tenaga untuk menahan senyum di wajahnya agar tidak berkedut.
Dia tidak semudah Chiffon dan tahu bahwa William tanpa ampun menghukum burung vulgar itu atas apa yang dilakukannya di konferensi. Aku tidak pernah mengira bahwa lantai 72 akan sesulit ini, komentar Ashe setelah melihat kepiting Centennial yang membeku di sekitar mereka. Selusin kepiting Centennial yang menyerang pada saat yang sama sudah lebih dari cukup untuk memusnahkan sekelompok pejuang adamantium. Meskipun dia memiliki pengalaman dalam melawan lawan yang kekuatannya saat ini berada di luar kemampuannya, dia masih merasa kesulitan untuk disergap saat dia tidak menduganya. Memang, William setuju, kekuatannya saat ini berada di tingkat adamantium, tetapi serangan monster yang disinkronkan benar-benar merupakan masalah yang sangat menantang untuk dihadapi secara langsung. Cangkang mereka tidak hanya sangat kuat, cakar mereka juga sekeras baja. Namun, itu bukan satu-satunya masalah. Kepiting Crimson yang mengamuk dapat menembakkan rentetan Hydro Cannon yang kuat yang cukup untuk memusnahkan siapapun di bawah tingkat adamantium. Jika bukan karena fakta bahwa William memiliki pembantu yang kuat, dia mungkin telah dikalahkan oleh serangan jarak jauh mereka, sambil membatasi dirinya di bawah ambang batas tingkat Saint. Saat ini hanya Chiffon, Ashe, Elliot, Conan, Kasogonaga, dan Jared Goblin Paladin yang menemani William dalam ekspedisi penjara bawah tanahnya. Ercitu, Xoglaf, Xerxes, Das, dan Mohawk saat ini sedang mengalami terobosan dalam peringkat mereka. Mereka saat ini berada di Magic Crystal Cavern dari Thousand Beast Domain, dan menunggu dengan sabar untuk dipromosikan ke peringkat yang lebih tinggi. Kelompok Beast yang telah mengikuti William ke lantai atas Dungeon of Atlantis ini memiliki prasmanan Beast Core sepuasnya, yang sangat meningkatkan kecepatan evolusi mereka. Hanya masalah waktu sebelum William akan memiliki tim Beast yang berada di puncak peringkat milenium. Kasogonaga hanya setengah langkah lagi untuk menjadi Myriad Beast, tetapi langkah kecil itu masih akan membutuhkan waktu yang lama untuk dilaluinya. Berkat Myriad Beast Core milik Skylla, Dewa Langit perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatannya. William berharap bahwa setelah 1 atau 2 tahun, Kasogonaga akan mendapatkan kembali kekuatannya sebagai seorang demigod. Half-elf itu terkekeh dalam hati saat membayangkan monster-monster ganas berlarian setiap kali mereka mendengar slogan anteater berwarna pelangi yang menggemaskan, "I'm rolling." William melirik kepiting-kepiting beku itu dan mengangkat tangannya. Dia kemudian menjentikkan jarinya, dan semua kepiting itu hancur berkeping-keping. Tepat pada saat itu, Kasogonaga dengan gembira mencari-cari Centennial Cores di antara bongkahan es beku. Karena pesaingnya, Xoglaf, tidak ada di sekitar. Anteater berwarna pelangi itu meluangkan waktu untuk menggali inti-inti berharganya, sambil menyenandungkan sebuah lagu. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nama, William von Ainsworth. Ras, Half-Elf. Job Class, Quickshot Shepherd level 30. Subclass, Ice Sovereign, level 31. Subclass kedua, Familia Mancer, Max. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Memiliki 3 job class pasti berguna, pikir William saat dia memimpin jalan menuju jalan setapak yang akan membawa mereka ke lantai berikutnya. Elliot dan Conan terbang beberapa meter di depannya dan bertindak sebagai pengintai. Kedua familiar itu akhirnya terbiasa bertarung bersama dengan William, dan mereka bertiga memiliki kesepakatan diam-diam tentang peran yang akan mereka mainkan di medan perang. William juga telah melengkapi Chiffon dan Ashe dengan job class baru, yaitu Zen Master dan job class Morpher. Chiffon adalah seorang brawler, dan Zen Master adalah bentuk kedua job class Monk. Dengan peningkatan besar dalam kemampuan pertarungan jarak dekat ini, kemampuan mematikan gadis berambut merah muda itu dalam melawan Centennial Beast menunjukkan kecakapan bertarungnya yang luar biasa. Morpher, di sisi lain, adalah gabungan dari kelas pekerjaan Elemental Lord dan Rune Master. Kelas ini dapat memungkinkan penggunanya untuk berubah menjadi elemental yang lebih besar dan memberikan kerusakan yang menghancurkan pada target. William sangat terkejut ketika kelas pekerjaan ini dibuka setelah Elemental Lord-nya mencapai level maksimum. Wendy melakukan pekerjaan yang baik dalam menaikkan level kelas pekerjaan Rune Master ketika William masih berada di benua selatan. Karena itu, William memutuskan untuk membiarkan Ashe menggunakan kekuatan kelas pekerjaan yang belum pernah terlihat sebelumnya ini dan melihat kekuatannya secara langsung. Ketika Ashe mengambil bentuk elemental yang lebih besar setinggi 4 meter, komposisi tubuhnya akan berubah menjadi elemen yang dipilihnya. Hasil dari tes pertempuran yang sebenarnya cukup mengesankan,
dan bahkan William tergoda untuk menggunakan ini sebagai kartu Trump di masa mendatang. Setelah bertarung selama beberapa jam lagi, William memutuskan untuk menghentikan kemajuan mereka dan kembali ke dunia nyata. Dia telah pergi selama seminggu dan merasa bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk muncul kembali di akademi. Meskipun bertarung tanpa henti membuatnya semakin kuat, hal itu juga sangat melelahkan. Karena itu, ia memutuskan untuk mengambil cuti beberapa hari dari Dungeon, dan mengumpulkan informasi tentang apa yang sedang terjadi di benua tengah. Selain itu, Putri Sidoni telah memberitahunya bahwa Kenneth dan Lilith telah mengganggunya, mencari keberadaan William. Untuk mencegah tunangannya yang cantik itu melemparkan bola api ke arah mereka, Half-Elf itu memutuskan untuk menghadapi kedua orang ini. Meskipun ia tidak tahu apa yang ada di benak mereka berdua, ia percaya bahwa mereka bertiga dapat mencapai kompromi dan tidak mempersulit semua pihak yang terlibat. Pangeran Jason dan Putri Vanessa meninggalkan akademi. William mengerutkan kening sambil memeluk putri cantik Frisia. Ya, jawab Putri Sidoni. Mereka pergi 2 hari yang lalu. Menurut kakek, dia mengirim mereka berdua untuk memeriksa pos-pos terdepan Kekaisaran Kreator. Tapi, menurutku ada sesuatu yang lebih dari sekadar berita ini. Putri Sidoni tidak melihat Pangeran Jason dan Putri Vanessa sejak hari konferensi diadakan. Keduanya menghilang dari pandangan publik, dan bahkan teman dekat mereka tidak diberitahu tentang kepergian mereka. William memejamkan mata dan merenung, sambil menepuk-nepuk rambut panjang Putri Sidoni yang berwarna coklat kemerahan. Pangeran Kekaisaran Kreator dan dia tidak pernah berhubungan baik satu sama lain sejak dia memasangkan kerah wisteria di leher Putri Sidoni. Pangeran juga telah memprovokasi dia beberapa kali, yang hampir menyebabkan perkelahian di antara mereka berdua. Half-Elf tahu bahwa Putri Vanessa sangat menginginkan Pangeran Jason. Sebagai seseorang yang juga pernah merasakan cinta yang begitu kuat, William mengagumi Putri Kerajaan Kreator yang pemberani. Jauh di dalam hatinya, ia berharap Putri Vanessa berhasil memasangkan kalung di leher Pangeran Jason, sehingga Pangeran Jason akan meninggalkannya sendirian. Sekarang setelah mereka berdua pergi, William tidak perlu lagi berusaha keras menghadapi rencana jahat Pangeran Jason, yang mulai menjengkelkan. Kurasa aku harus mengunjungi kuil dan berdoa untuk keberhasilan Putri Vanessa, kata William sambil tersenyum. Tidak ada salahnya jika para dewa berada di pihakmu. Putri Sidoni menyeringai, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Ia sudah tahu apa yang dipikirkan William, dan ia juga mengharapkan keberhasilan sepupunya. Aku akan sangat menghargai jika kau tidak memperlakukan kami seperti udara, komentar Lilith dengan kesal. Kau meminta kami untuk datang ke sini, dan yang kau lakukan hanyalah menunjukkan kasih sayang kalian di depan umum. Apakah kau begitu bosan dengan hidupmu? Kenneth, yang duduk 1 meter jauhnya dari Lilith, hanya bisa tersenyum kecut. Meskipun dia tidak keberatan William bersikap sensitif terhadap kekasihnya, dia merasa tidak pantas bagi Half-Elf untuk mengumbarnya di depan wajah mereka. William menepuk pelan punggung Putri Sidoni untuk menyuruhnya turun dari pangkuannya agar dia bisa membicarakan bisnis dengan tamunya. Putri Sidoni mendesah dan dengan enggan bangkit dari tempat duduknya yang istimewa. Dia kemudian duduk di samping William dan melirik peri berambut perak dan Putri Amazon dengan tatapan tajam. Aku meminta kalian berdua untuk datang ke sini hari ini untuk menanyakan rencana kalian untuk masa depan, kata William. Kenneth, kamu sudah menyampaikan pesan ibuku. Apakah kamu tidak akan kembali ke benua bulan perak? Kenneth menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tuan menyuruhku untuk mengawasimu. Jangan khawatir, aku tidak akan menghalangi jalanmu, atau kekasihmu. Aku hanya mengikuti perintah ibumu. Kenneth menekankan kata ibu kepada William untuk mencegah Half-Elf itu membalas. Dia tahu bahwa jika dia menggunakan pendekatan ini kepada mantan teman sekamarnya, yang terakhir tidak akan bisa mengusirnya. Seperti yang dia duga, William hanya menghela napas sebelum mengalihkan perhatiannya ke Putri Amazon. Bagaimana denganmu? Tanya William. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak tertarik untuk pergi bersamamu ke Kekaisaran Ares untuk menjadi kuda jantan sukumu. Aku masih harus mempersiapkan pertandinganku dengan Rebecca. Aku tahu. Lilith mengangguk dengan tenang. Ibuku menerima undangan ke Sekte Misti, jadi aku akan pergi ke sana juga. Kita bisa membicarakan detail kunjunganmu ke Kekaisaran Ares setelah kau berurusan dengan mantan tunanganmu. Sudut bibir William berkedut. William telah menyatakan dengan jelas bahwa dia menolak untuk pergi bersamanya ke Kekaisaran Ares untuk menjadi kuda jantan mereka, tetapi Lilith menepisnya begitu saja seolah-olah itu tidak pasti.
Sikapnya terhadap masalah itu membuat William pusing. Menurut buku-buku yang telah dibacanya di dunianya, Amazon adalah ras pejuang. Mereka lebih mementingkan kekuatan daripada apapun, dan akan secara aktif mencari pasangan yang kuat untuk memiliki keturunan. Saat itu, dia masih setengah ragu tentang keaslian klaim dalam buku yang dibacanya, tetapi sekarang, dia yakin bahwa sebagian besar dari apa yang tertulis di sana benar. Aku tidak ingin mengalami kematian karena snusnu, pikir William sambil menatap Lilith yang memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi itu tidak seburuk yang kamu pikirkan, kata Lilith. Aku akan membagimu dengan selusin saudara perempuanku. Aku tidak akan membiarkan seluruh suku melakukan apa yang mereka inginkan padamu. William mencubit pangkal hidungnya karena tampaknya ada semacam miskomunikasi antara dia dan Putri Amazon di depannya. Seolah-olah mereka tidak berbicara dalam bahasa yang sama, dan yang terakhir terus bersikeras pada cita-citanya tanpa peduli dengan masukannya. Dia mengingatkanku padamu saat itu, komentar William sambil melirik Putri Sidoni. Kita tidak sama, Putri Sidoni menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku melakukannya karena cinta dan nafsu, tetapi dia melakukannya karena kebutuhan. Terus terang, menurutku pendekatan ini sangat tercela. Dia tidak memberimu ruang untuk bermanuver dan memaksakan keinginannya padamu. Kau melakukan hal yang sama. William dan Kenneth berkata dalam hati mereka. Putri Sidoni telah merencanakan jalan masuk ke hati William, sementara Lilith mengambil pendekatan langsung untuk menjepitnya di tempat tidur, meski alasan kedua gadis itu berbeda, tujuan akhir mereka sama. William mendesah sambil menatap Lilith dengan ekspresi muak. Ibumu, Permaisuri Andraste, akan pergi ke sekte Misti juga. Lilith mengangguk. Dia ingin menunggumu di sini di Kekaisaran Kraetor. Tetapi ada hal-hal yang perlu dia lakukan di Kekaisaran, jadi aku tinggal di sini menggantikannya. Kami berdua ingin berbicara denganmu secara pribadi setelah pertempuranmu di sekte Misti. Baiklah, William menganggukkan kepalanya. Dia memutuskan untuk menyerah dan menangani masalah ini di lain waktu. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan mengganggu Sidoni lagi. Aku juga sibuk berlatih dalam pengasingan, jadi kamu tidak akan sering melihatku di akademi. Hal yang sama dapat dikatakan untukmu, Kenneth. Meskipun ibuku telah memintamu untuk menjagaku, ada beberapa hal yang tidak dapat kubagikan padamu. Kuharap kau mengerti, tidak ada gunanya berbicara dengan Lilith karena pandangannya tidak akan berubah. Namun, berbicara dengan Permaisuri Andraste berbeda. Sebagai seseorang yang memikul tanggung jawab atas seluruh kerajaan di pundaknya, William yakin bahwa Permaisuri Amazon tidak sepicik putrinya. Sedangkan Kenneth, dia tidak punya masalah dengan mantan teman sekamarnya karena peri berambut perak itu memiliki kepala yang baik. Meskipun dia dikirim untuk memata-matai William, dia tidak membocorkan rahasianya, dan hanya melaporkan hal-hal yang tidak terlalu penting. Karena itu, William masih memiliki kesan yang baik terhadapnya, jadi dia tidak ingin merusak hubungan mereka. Lilith dan Kenneth menganggukkan kepala. Mereka juga tidak ingin terlalu menekan William karena mereka tahu itu bisa menjadi bumerang bagi mereka. Satu-satunya hal yang mereka inginkan darinya adalah janji bahwa dia tidak akan menghindari mereka dengan sengaja, dan peri setengah itu setuju untuk memenuhi janji ini. Setelah pertemuan mereka, Kenneth dan Lilith meninggalkan kamar William dengan ekspresi puas. Putri Sidoni memperhatikan mereka pergi dan mendesah lega. Sekarang setelah William berbicara, dia bisa tenang karena mereka tidak akan terganggu oleh gangguan mereka yang tak henti-hentinya lagi. Sayang, aku tahu kamu sibuk, jadi aku tidak akan terlalu mengganggumu, tetapi masih ada sesuatu yang harus kukatakan padamu, kata Morgana setelah dia bertukar dengan Putri Sidoni. Ada satu peri menyebalkan lagi yang mencarimu. Namanya Pearl dan dia mengaku sebagai kakak perempuan Carmine. William mengerutkan kening ketika mendengar informasi ini. Semua peri di bawah komandonya telah dilucuti ingatannya oleh Arcane League, dan telah diprogram untuk setia kepadanya. Setelah pencucian otak mereka selesai, League telah mengembalikan ingatan mereka, tetapi kepribadian mereka tidak lagi sama. Bahkan dengan ingatan mereka berpikir bahwa mereka salah dan sangat bodoh untuk menentang William selama perang. Karena itu, mereka tetap setia kepadanya dan berusaha sekuat tenaga untuk menebus dosa-dosa mereka, dengan menawarkan perbudakan mereka. Sebenarnya, William tidak terlalu peduli tentang hal ini saat itu. Mereka adalah penjajah, jadi apapun yang terjadi pada mereka, dia tidak peduli. Sayangnya, hati William tidak terbuat dari batu.
Setelah kekasihnya meyakinkannya untuk membebaskan para peri setelah beberapa tahun menjadi budak, perlakuan peri setengah terhadap para peri menjadi lebih lunak. Dia tidak merasa bersalah tentang bagian pencucian otak itu. Hal yang dia khawatirkan adalah bagaimana para peri akan kembali berintegrasi dengan masyarakat peri setelah kepribadian mereka benar-benar berubah. William telah lama memikirkan hal ini, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. Pencucian otak telah dilakukan, dan Archanelik telah mengatakan bahwa itu bersifat permanen. Tidak seorang pun dapat membalikkan hasilnya, jadi Charmaine dan para peri lainnya harus perlahan beradaptasi dengan keadaan apapun yang mereka hadapi di masa depan. Meskipun dia merasa ragu, William setuju agar Pearl bertemu dengan Charmaine. Dia juga ingin tahu, bagaimana pelayan pribadinya akan memperlakukan kakak perempuannya, yang tidak berpartisipasi dalam perang di benua selatan Pearl mondar-mandir di pinggiran kota Silverwind. Putri Sidoni telah menemuinya 3 hari yang lalu, dan mengatakan kepadanya bahwa saudara perempuannya, Charmaine, akan menemuinya di lokasi ini. Setelah turnamen, Pearl telah menunggu dengan sabar kedatangan William. Bahkan, dia siap menunggunya selama 2 bulan. Ketika dia mendengar bahwa William tiba-tiba muncul di Akademi Silverwind, dia terkejut sekaligus bersyukur. Terkejut karena dia tidak menyangka akan melihatnya secepat ini, dan senang karena dia akan dapat melihat saudara perempuannya lebih cepat. Dia juga berada di akademi ketika konferensi diadakan karena dia ingin mengetahui orang seperti apa William sebenarnya. William, yang dia lihat membuatnya terdiam. Bukan hanya half-elf itu orang yang vulgar, dia juga bajingan yang bahkan tidak memberi muka kepada kaisar kekaisaran Kreator, dan memanggilnya bajingan di depan para bangsawan tingkat tinggi kerajaan. Karena itu, Pearl putus asa. Jika adiknya berada dalam tahanan pria seperti itu, Charmaine pasti akan mengalami akhir yang kejam. Aku harus menyelamatkan adikku apapun yang terjadi, pikir Pearl sambil menenangkan kecemasannya. Apapun harga yang harus kubayar, aku akan membelinya untuk kebebasannya dari sampah itu. Sementara Pearl sibuk memikirkan cara untuk meyakinkan William agar melepaskan adiknya, indera tajamnya mendeteksi langkah kaki yang menuju ke arahnya. Kakak, sebuah suara yang dikenalnya memanggil Pearl dengan ragu. Tubuh Pearl bergerak otomatis, dan berlari ke arah peri cantik yang sudah bertahun-tahun tidak dilihatnya. Kedua saudara perempuan itu berpelukan dengan air mata mengalir di wajah mereka. William menyaksikan adegan ini dari jauh. Dia memutuskan untuk tidak pergi bersama Charmaine saat dia bertemu dengan adiknya untuk mencegah ketegangan meningkat. Sejujurnya, jika pembantu pribadinya ingin pergi bersama Pearl maka dia tidak akan menghentikannya pergi. Ini adalah keputusan yang telah dia buat setelah berpikir seharian. Ketika dia memberitahu Charmaine tentang permintaan Pearl, ekspresi Pearl menjadi sangat senang. Meskipun ingatannya telah hilang sejak awal, emosi yang kuat di hatinya mengenai keluarganya masih ada. William memberitahu Charmaine bahwa jika dia ingin pergi bersama saudara perempuannya, dia akan memberinya restu, dan tidak akan menghentikannya untuk pergi. Peri cantik itu menatap lurus ke matanya saat itu. Dia tidak setuju atau menolak kata-kata William dan hanya berterima kasih kepadanya karena telah mengizinkannya bertemu dengan saudara perempuannya. "Bagaimana kabarmu?" tanya Pearl. "Apakah half-elf itu memperlakukanmu dengan buruk?" "Jangan khawatir, aku akan membawamu pergi dari sini dan mengurusnya nanti." Charmaine menggelengkan kepalanya sambil menatap adiknya. "Lord William tidak memperlakukanku dengan buruk. Meskipun kebebasanku dibatasi, dia tidak melakukan apapun untuk memperlakukanku seperti mainan, seperti yang dilakukan manusia mulia lainnya saat mereka menangkap ras kita." Pearl menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju atas kata-katanya. Tujuannya adalah untuk membawa adiknya kembali, jadi dia tidak ingin berselisih dengannya sebelum mereka kembali dengan selamat ke benua Silvermoon. "Sepertinya aku salah paham padanya," jawab Pearl. "Jangan khawatir, aku akan memberinya kompensasi yang pantas dan membeli kebebasanmu. Charmaine, ayo kembali ke benua Silverwind. Aku berjanji kali ini, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian." Charmaine tersenyum, tetapi dia menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa meninggalkannya sekarang, saudariku. Aku masih harus menebus dosa-dosaku karena menyerbu kerajaannya. Dia adalah putra dari saintes kita, Lady Arwen, dan penyelamat kita, Lord Maxwell. Kitalah yang salah ketika kita mencoba menaklukkan kerajaan Helan. Kita membuat kesalahan besar, dan ras kita telah membayarnya dengan banyak nyawa." Pearl menggigit bibirnya. Dia tumbuh bersama Charmaine dan tahu orang macam apa dia.
Saudarinya sombong dan memandang rendah manusia. Meskipun Maxwell telah menyelamatkan mereka dari invasi iblis, Charmaine tidak terlalu memikirkannya. Namun, sekarang, saudarinya yang sombong itu mengatakan bahwa dia akan menebus dosa-dosa yang telah dia buat dengan menyerbu benua selatan. Untuk sesaat, Pearl merasa seperti sedang berbicara dengan orang asing yang belum pernah dia temui sebelumnya. Charmaine, bukankah kamu membenci manusia? Tanya Pearl. Kamu juga menganggap half-elf menjijikkan. Mengapa tiba-tiba berubah? Charmaine memejamkan mata sambil meletakkan tangannya di dada. Dulu, aku masih muda dan bodoh. Aku dibesarkan di benua Silvermoon dan tidak tahu tentang dunia luar. Saudari, kau tidak melihat kekejaman yang dilakukan para peri saat berada di benua selatan. Kami tidak berbeda dengan binatang buas. Mataku telah terbuka terhadap kebenaran, dan karena itu, aku akan tetap berada di sisi Lord William sampai dosa-dosaku akhirnya diampuni. Saudari, aku tidak bisa pergi bersamamu sekarang, tetapi aku berjanji, setelah beberapa tahun, aku akan kembali ke benua Silvermoon dan menemukanmu. Sampai saat itu, kumohon, biarkan aku tetap di sisi Lord William. Pearl mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Semakin dia mendengarkan kakaknya, semakin dia merasa bahwa dia berbicara dengan orang yang berbeda. Saat itulah dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan perilakunya. Apa yang dia lakukan padamu? Tanya Pearl sambil memegang bahu Charmaine dan menahannya di tempatnya. Apa yang bajingan itu lakukan padamu? Charmaine menatap Pearl dengan ekspresi sedih, kuku-kuku adiknya menusuk bahunya dan hampir saja berdarah. Adik, sakit sekali, kata Charmaine sambil menahan rasa sakitnya. Pearl melihat wajah adiknya yang penuh penderitaan, jadi dia segera melepaskannya dan mundur. Aku minta maaf, aku terbawa suasana. Tidak apa-apa, aku tahu kamu kesulitan memahami kata-kataku, tetapi inilah yang sebenarnya kurasakan saat ini. Aku tidak bisa pergi bersamamu, maafkan aku, adikku. Pearl memejamkan mata dan mengendalikan emosinya yang meluap. Beberapa menit kemudian, dia menatap Charmaine dan wajahnya dipenuhi dengan tekad. Tanpa peringatan, dia melancarkan pukulan, yang ditujukan ke dagu Charmaine. Karena serangannya yang tiba-tiba, Charmaine tidak siap dan terkena dengan sempurna, yang membuatnya terhuyung mundur. Pembantu pribadi William merasa pusing dan dia tidak dapat melakukan perlawanan apapun. Melihat adiknya masih sadar, Pearl melancarkan pukulan susulan dan mengenai rahang Charmaine, mengejutkan otaknya dan memaksanya kehilangan kesadaran. Maaf, adikku, kata Pearl sambil menggendong gadis yang tidak sadarkan diri itu seperti sekarung beras. Aku akan membawamu kembali ke benua Silvermoon dan meminta para tetua untuk menyembuhkanmu. Apapun yang dilakukan bajingan William kepadamu, aku akan memastikan bahwa dia akan membayar mahal atas pelanggarannya. Charmaine tidak menyadari bahwa saudara perempuannya telah memutuskan untuk membawanya kembali ke kampung halaman mereka dengan paksa jika perlu, terlepas dari pendapatnya. Meskipun Pearl memastikan untuk mengendalikan kekuatan serangannya, itu masih cukup untuk menyebabkan stres pada otaknya, yang membuatnya pingsan. Pearl hanya bisa berlari beberapa langkah ketika wanita yang digendongnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia buru-buru mengamati sekelilingnya, hanya untuk melihat seseorang berjalan ke arahnya. Pearl menyipitkan matanya dan menggunakan mata elang dan konsentrasi yang ditingkatkan untuk melihat siapa orang itu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengenali rambut merah yang dikenalnya dan mata hijau muda yang menatapnya dengan tatapan tidak setuju. Itu kamu, kata Pearl. Nada suaranya dipenuhi dengan kemarahan saat dia melotot ke arah half-elf yang telah menyebabkan jatuhnya invasi elf. William von Ainsworth. William terus berjalan dengan langkah mantap. Matanya tak pernah lepas dari wajah Pearl seolah-olah sedang mengamati setiap ekspresi yang dibuatnya. Aku menyetujui permintaanmu dan mengizinkanmu bertemu dengan adikmu, kata William. Namun, aku tidak ingat pernah menyetujui penculikan. Kau telah melampaui batasmu, melewati batasku. Kau melakukan sesuatu pada adikku dan kau berani mengatakan bahwa aku telah melampaui batasku. Pearl mencibir, orang yang melampaui batas mereka adalah kau. Apa yang kau lakukan pada adikku? Jika kau tidak memberiku jawaban yang tepat, aku akan. Kau akan apa? Sela William? Dia sudah muak dengan omong kosong Pearl dan tidak berminat untuk berdebat dengannya. Kau akan membunuhku. Ya, aku akan membunuhmu. Dasar jalang. Akulah protagonis cerita ini. Kau hanya karakter sampingan, jadi tahulah posisimu.
Ledakan amarah William membuat Pearl tanpa sadar mundur selangkah. Dia telah menghadapi banyak anggota generasi muda yang kuat selama turnamen, tetapi raut wajah William membuatnya merasa bahwa dia berhadapan dengan lawan yang kuat. Aku sudah memberimu kesempatan untuk bertemu dengan adikmu, kata William dengan acuh tak acuh. Kau juga mendengar jawabannya, dia tidak ingin ikut denganmu. Kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi. Pearl menggertakkan giginya dan memanggil busurnya. Jika aku bisa membunuhnya, adikku akan terbebas dari cengkeramannya. William mendesah ketika dia melihat elf itu bersiap untuk melawannya. Kau ingin bertarung? Baiklah, William mencibir. Aku akan dengan senang hati bermain denganmu. Beberapa portal muncul di atas William dan beberapa Pegasus terbang keluar darinya, dengan penunggang di punggung mereka. Mata Pearl membelalak ketika dia melihat bahwa para prajurit Pegasus yang menungganginya adalah elf. Sudah terkejut, William terkekeh. Masih banyak lagi yang bisa kukatakan. Kehadiran yang luar biasa turun ke tubuh Pearl saat portal lain muncul tepat di atasnya. Sebelum dia sempat menarik busurnya, dia melihat bola penghancur berwarna pelangi melesat ke arahnya. Aku akan berguling. Itulah hal terakhir yang didengar Charmaine sebelum dia terlempar dari tempatnya berdiri, dan dunianya berubah menjadi gelap di suatu tempat di benua tengah. Bos, seseorang mencari Anda, seorang pria kurus melapor saat ia berjalan menuju aula utama markas mereka. Seorang pria tampan yang tampaknya berusia akhir 30-an membuka matanya dan melirik bawahannya dengan tatapan datar. Nama, tanya pria itu. Ia mengusap rambut merah pendeknya, sembari menghilangkan sisa-sisa tidur dari tubuhnya. Pria kurus itu dapat merasakan bahwa bosnya sedang kesal, jadi ia memutuskan untuk langsung ke pokok permasalahan dan berhenti bicara omong kosong. Dia bilang namanya Ezio, jawab pria kurus itu. Tubuh pria tampan itu menegang sebelum berdiri dari tempatnya duduk. Ia buru-buru meninggalkan aula utama, meninggalkan bawahannya dengan ekspresi terkejut. Bos mereka selalu memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tetapi setelah mendengar nama yang familiar itu, sedikit keterkejutan dan kebahagiaan muncul di wajah tampannya. Beberapa menit kemudian, pria tampan itu muncul di luar perkemahannya. Saat ini, beberapa bawahannya mengerumuni seorang pria, yang mengenakan jubah hitam, dengan senjata terhunus. Wajah pria berjubah hitam, itu tidak terlihat, tetapi posturnya saat ini cukup santai seolah-olah ratusan senjata yang diarahkan padanya bukanlah masalah besar. Ezio, apakah itu benar-benar kau? Tanya pria tampan itu sambil tersenyum. Bawahannya memberi jalan agar dia bisa lewat. Sama seperti pria kurus yang menyampaikan berita itu, mereka semua juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bos mereka yang pemarah yang tidak berkedip saat membunuh orang malah tersenyum. Saya, Tuan Muda, jawab Ezio. Senang melihat Anda sehat dan bugar. Komandan akan bangga. Morgan dengan senang hati memeluk Ezio dan menepuk punggungnya. Dia tahu pasti bahwa pengawal bayangan ayahnya tidak akan pergi jauh dari tempat kakeknya berada. Karena Ezio ada di sekitar, itu hanya bisa berarti satu hal. James juga ada di benua tengah. Apakah ayah mengirimmu untuk mencariku? Morgan sudah tahu jawaban untuk pertanyaan ini, tetapi dia tetap memutuskan untuk meminta klarifikasi. Biar ku tebak, ini tentang pencapaian William di Menara Babilonia. Ezio mengangguk. Komandan telah mengirimku untuk mencarimu. Dia berkata bahwa kau harus berkemas dan pergi ke Menara Babilonia. Dia masih harus pergi ke Sekte Misti dan seseorang harus mengawasi harta keluarga saat dia pergi. Sudut bibir Morgan melengkung membentuk senyum. Sejujurnya, ketika dia mendengar pengumuman di seluruh dunia, dia sangat tergoda untuk pergi ke menara dan menemukan William. Namun, masih ada beberapa hal yang belum selesai yang harus dia selesaikan saat itu. Dia baru saja selesai menghadapi pergumulan internal beberapa hari yang lalu, jadi dia tidak berminat pergi ke Menara Babilonia untuk mencari William yang tidak pernah dilihatnya sejak dia masih bayi. Sudah 18 tahun, Morgan mendesah, memikirkan bahwa bayi yang kubawa kembali ke Lon akan mengejutkan seluruh dunia. Aku tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Aku juga tidak, Tuan Muda. Will kecil sangat merepotkan, bahkan sekarang, aku masih tidak percaya bahwa dia telah menaklukkan lantai 51, komentar Ezio. Morgan terkekeh dan menepuk bahu Ezio. Kau jarang berbicara lebih dari 3 kata. Sepertinya keponakanku meninggalkan kesan yang mendalam padamu, teman lama. Ezio tidak menyangkal atau menyetujui kata-kata Morgan. Jauh di dalam hatinya, dia merasa bangga karena dia adalah salah satu guru William,
yang telah mengajarinya tentang cara meninggalkan jejak di dunia Hestia. Morgan tidak mempermasalahkan kebisuan Ezio. Dia tahu bahwa pria itu bukanlah seorang ahli dalam hal bersosialisasi, jadi dia mengangkat tangannya untuk menarik perhatian bawahannya. Malam ini kita berpesta, perintah Morgan, dan besok, kita menuju Menara Babilonia. Orang-orang yang mengelilingi keduanya mengangkat senjata mereka ke udara dan bersorak. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan di Menara Babilonia, tetapi para anggota Wabah Merah segera menyadari bahwa mengajukan pertanyaan adalah hal yang sia-sia. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengikuti Morgan, dan bergerak tanpa hambatan melintasi benua tengah. Mereka adalah kelompok tentara bayaran terkenal yang ditakuti oleh banyak orang. Begitu Wabah Merah bergerak, tanah-tanah akan diwarnai dengan darah target mereka. Keesokan harinya, Wabah Merah berbaris menuju Menara Babilonia. Bendera-bendera yang tak terhitung jumlahnya dikibarkan, dan tawon merah, yang merupakan simbol kelompok tentara bayaran mereka, berkibar tertiup angin, seperti wabah yang akan turun ke tanah dan membuat mereka yang berani menentangnya mati dengan kematian yang sangat mengerikan dan mengerikan. Gerakan besar ini membuat khawatir beberapa kekaisaran yang memperhatikan dengan saksama gerakan Morgan. Sudah beberapa bulan sejak kelompok ini melakukan ekspedisi, dan hasilnya telah memusnahkan seluruh klan yang dianggap sebagai salah satu penguasa di benua tengah. Ada pepatah populer di antara mereka yang mengetahui wabah merah. Ketika wabah merah naik, malapetaka turun. Inilah sebabnya bahkan kekaisaran-kekaisaran perkasa di benua tengah menutup mata setiap kali wabah merah melintasi perbatasan mereka. Mereka tahu bahwa selama mereka tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka menyelesaikan misi mereka, sengat mereka tidak akan diarahkan ke arah kekaisaran mereka. Tanda pisah tanda hubung, bahwa Morgan akhirnya bergerak lagi. Kaisar yang memerintah kekaisaran tempat wabah merah saat ini ditempatkan memiliki ekspresi muram di wajahnya. Kemana mereka menuju kali ini? Panglima pasukan itu terbang sendiri menggunakan tunggangan terbangnya untuk memeriksa arah yang dituju wabah merah. Setelah mengonfirmasi dengan kepala departemen logistik mereka, mereka sampai pada kesimpulan bahwa kelompok tentara bayaran Morgan sedang menuju Menara Babilonia. Menara, Kaisar mengerutkan kening. Dia baru saja kembali dari Kekaisaran Kreator tempat turnamen juara diadakan. Setengah menit kemudian, Kaisar menghantamkan tinjunya ke kursi berlengan singgasananya saat kesadaran yang mengejutkan muncul di dalam benaknya. Ainsworth, Kaisar tersentak. Nama keluarga Morgan adalah Ainsworth. Semua orang di ruang konferensi menatap raja mereka dengan heran. Mereka hampir selalu menyebut Morgan sebagai wabah merah dan mereka sama sekali lupa bahwa nama keluarganya adalah Ainsworth. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menghubungkan titik-titik itu dan Kaisar segera mengeluarkan dekret. Panglima, beritahu semua kota dan desa yang akan dilewati wabah merah untuk membuka pintu mereka dan tidak menghalangi mereka masuk, perintah Kaisar. Juga, jika mereka membutuhkan persediaan, seperti makanan dan air, berikan kepada mereka dengan diskon 50%. Jika mereka memiliki permintaan tambahan, saya mengizinkan Anda untuk melaksanakannya dengan kemampuan terbaik Anda. Pergilah dan jangan mengecewakan saya. Ya, Yang Mulia, Komandan memberi hormat dan meninggalkan ruang konferensi. Kaisar telah mengirim utusan ke Menara Babilonia untuk bernegosiasi dengan William untuk sebuah kolaborasi. Namun, pihak lain tidak hadir, dan hanya seorang lelaki tua yang menjaga benteng. Pemimpin utusan telah melaporkan bahwa James sangat sulit untuk dihadapi dan negosiasi tidak membuahkan hasil apapun. Sekarang setelah Morgan pergi ke Menara Babilonia, ia memutuskan untuk mencoba dan mendekati wabah merah untuk memperlancar proses proposal mereka. Menara Babilonia memiliki sumber daya yang kaya yang tidak dapat ditemukan dimanapun di Hestia. Logam langka yang berasal dari dunia yang lebih tinggi dapat ditambang di lantai ini, dan dijual dengan harga tinggi di seluruh benua. Jika kekaisaran mereka dapat bermitra dengan keluarga Ainsworth, maka berusaha berada di pihak mereka dengan baik pasti akan sepadan. Saat ini, semua orang seperti serigala yang berusaha mendapatkan bagian mereka dari kawanan gemuk yang menunggu untuk dimakan. Satu-satunya masalah adalah bahwa alih-alih seorang pemuda, mereka berhadapan dengan si rubah tua yang bertekad untuk menguras dompet dan darah mereka hingga kering. Karena itu, para utusan dari berbagai faksi mengalami sakit kepala. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, James tidak akan bergeming. Dia seperti bendungan yang menghalangi sumber air. Meskipun semua orang haus dan ingin minum sepuasnya,
dia menolak untuk melepaskan air dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Hal ini membuat semua golongan merasa sengsara. Lebih dari apapun, mereka ingin lelaki tua itu menghilang dan digantikan oleh rubah yang tidak setua dan sekikir dirinya. Jika Morgan menggantikannya, ada peluang bagi kekaisaran mereka untuk berunding. Inilah yang diharapkan. Kaisar, kalian semua, susun proposal baru untuk lantai-lantai di Menara Babilonia. Kaisar memerintahkan para menterinya. Tidak apa-apa jika kita berdarah sedikit. Begitu kita berhasil membuat Morgan setuju, kita akan bisa mendapatkan kembali kerugian kita setelah beberapa tahun. Beri dia tawaran yang tidak bisa dia tolak. Aku akan mempersiapkan keberangkatanku ke Sekte Misti. Ketika aku kembali, aku hanya ingin mendengar kabar baik. Apakah aku harus menjelaskannya dengan jelas? Ya, Yang Mulia. Para pejabat kekaisaran Kora mulai bertukar pikiran tentang bagaimana membuat proposal yang tidak akan bisa ditolak Morgan. Kaisar melihat pemandangan ini dengan ekspresi puas di wajahnya sebelum menyerahkan sisanya kepada Perdana Menterinya. Aku seharusnya tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang, pikir Samus, Kaisar Kekaisaran Kora saat dia berjalan menuju kamarnya. Pemilik lantai itu adalah bocah William. Aku perlu membuatnya mengerti bahwa bekerja dengan Kekaisaran Kora adalah situasi yang saling menguntungkan. Kaisar menyipitkan pandangannya saat dia melihat ke arah pegunungan Savaden. Sekte Misti, Samus mencibir. Mari kita lihat apakah kesombonganmu akan mampu mengatasi rintangan yang akan mengetuk pintu rumahmu ini. Kenneth sedang sibuk menulis surat untuk gurunya di dalam kediaman yang disediakan untuknya di dalam akademi. Ia menulis tentang bagaimana ia bertemu William di Kekaisaran Kreator, dan semua yang terjadi sejak saat itu. Kenneth menghormati Arwen dengan sepenuh hatinya. Tanpa dia, hidupnya akan sangat membosankan. Tepat saat ia hendak menyelesaikan suratnya, ia mendengar ketukan di pintunya. Kenneth mengerutkan kening karena ia tidak mengharapkan tamu apapun saat ini. Siapa mungkin orang itu? Kenneth bergumam sambil berjalan menuju pintu dengan rasa ingin tahu. Kenneth membuka pintu untuk melihat siapa orang itu. Hal pertama yang dilihatnya adalah William yang tersenyum, menggendong elf cantik dalam gendongan putri. Tentu saja, Kenneth mengenali elf di pelukan William. Itu tidak lain adalah Pearl, yang juga mengikuti turnamen bersamanya. Bolehkah aku masuk? Tanya William. Elf berambut perak itu mengerutkan kening, tetapi ia tetap membuka pintu lebih lebar dan minggir. Satu tatapan saja sudah cukup untuk memberitahunya bahwa Pearl baru saja bertempur, karena sobekan di pakaiannya. Apa yang terjadi? Kenneth bertanya setelah William membaringkan Pearl di tempat tidur. Karena dia adalah sesama elf, dia khawatir dengan kondisi Pearl saat ini. Kami berdua bertengkar, jawab William. Jangan khawatir, aku tidak terlalu menyakitinya. Kami hanya berselisih paham. Dia akan sadar dalam 1 atau 2 hari. Kenneth berjalan menuju tempat tidur dan membacakan mantra diagnostik pada tubuh Pearl. Selain 2 luka tusuk kecil di lehernya, tubuhnya tidak mengalami kerusakan apapun. Jelas, seseorang telah menggunakan mantra penyembuhan untuk menghilangkan luka Pearl, kecuali 2 bekas luka di lehernya. Kenneth punya gambaran tentang apa yang coba dikatakan William kepadanya, karena itu, William memutuskan untuk menutup mata saja terhadap kondisi Pearl saat ini. Saya minta maaf atas kecerobohannya, kata Kenneth dengan ekspresi tenang. Terima kasih telah menjaganya. William mengangguk sebagai tanda penghargaan. Kau masih tanggap seperti biasa. Kenneth mendesah saat dia duduk di tempat tidur. Tatapannya menatap remaja berambut merah yang menatapnya sambil tersenyum. Kau akan pergi? Tanya Kenneth. Ya, kapan? William menyilangkan lengan di dada sambil menatap mantan teman sekamarnya dengan tatapan menilai. Besok, jangan coba mencariku, karena kau tidak akan bisa. Peri berambut perak itu tersenyum pahit karena ia bisa merasakan ketegasan dalam nada bicara William. Ia tahu bahwa jika ia mencoba memaksa dirinya untuk menemaninya, peri setengah itu pasti akan menemukan cara untuk kehilangannya di sepanjang jalan. Kurasa aku akan menemuimu di Sekte Misti, kata Kenneth. William menganggukkan kepalanya. Saya akan menjalani pelatihan intensif hingga waktu yang dijanjikan. Mari kita bertemu lagi di Pegunungan Aberdeen. Tatapan Kenneth melembut karena dia bisa merasakan bahwa William masih memperlakukannya sebagai seorang teman. Karena itu masalahnya, dia tidak akan terlalu menuntut dan membiarkannya melakukan hal-hal yang dia butuhkan. Hari pendirian Sekte Misti hanya tinggal beberapa minggu lagi. Tidak lama lagi dia dan William akan bertemu sekali lagi. Will, jangan kalah. Itu rencananya.
William meninggalkan ruangan dan menuju divisi alkemis untuk mengucapkan selamat tinggal kepada guru kelimanya, Albert. Meskipun guru alkemisnya adalah orang yang riang, dia masih meluangkan waktu untuk mengajari William banyak hal ketika dia pertama kali tiba di akademi. Sementara semua ini terjadi, Putri Sidoni berada di kamarnya menyusun rencana untuk delegasi yang akan pergi ke sekte Mist. Ashe dan Chiffon akan pergi bersama William, meninggalkannya sendirian di Kekaisaran. Ini adalah rencana yang telah mereka sepakati sebelumnya. Putri Sidoni adalah anggota penting keluarga kerajaan Frisia dan Kekaisaran Kraetor. Karena itu, Rebecca tidak bisa menemani William saat ia melakukan perjalanan menuju sekte Misti. Namun, karena ia dapat dengan mudah mengunjungi Thousand Beast Domain kapan saja, masalah ini bukanlah masalah besar baginya. Ia, bersama kakeknya, dan beberapa sepupunya akan pergi ke sekte Misti. Semua orang memiliki harapan tinggi terhadap William. Bagi mereka, pertempuran melawan mantan tunangannya sudah menjadi kesepakatan. Half-Elf adalah seseorang yang telah melewati lantai 51 menara. Dibandingkan dengannya, Rebecca tidak ada apa-apanya. Sayangnya, mereka tidak menyadari bahwa ia akan melawan tunangannya dengan kesulitan yang lebih besar karena misi Amon. Ini juga mengapa William bertekad untuk meningkatkan semua kelas pekerjaan yang ia bisa, untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi apapun. Tanda pisah tanda hubung. Sementara itu di Glaze Domain dari sekte Misti, Rebecca mengembuskan napas, dan awan udara dingin keluar dari bibirnya yang sensual. Akhirnya aku berhasil menembus lingkaran ketujuh, gumam Rebecca saat aura kuat menyelimuti tubuhnya. Berkat sumber daya yang tak terbatas, pelatihan, hak istimewa, dan bakat sempurnanya, ia telah naik pangkat menjadi Archmage 4 tahun lebih awal dari biasanya. Tetua yang ditugaskan untuk mengawasinya menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kuatkan kekuatan barumu, saran tetua itu. Bersihkan pikiranmu, dan biarkan elemenmu membasahi tubuhmu. Ya, tetua, jawab Rebecca sebelum menutup matanya untuk bermeditasi. Jauh di dalam hatinya, Rebecca merasa bahagia. Ia akhirnya mencapai puncak yang diimpikannya saat masih muda. Ia dan William mengerti bahwa apa yang akan mereka lakukan hanyalah formalitas. Terlepas dari siapa yang menang di antara mereka berdua, perjanjian pernikahan mereka akan batal setelah pertarungan yang dijanjikan. Tanda pisah tanda hubung. Di atas kapal yang menuju benua tengah, Lawrence, si rubah tua dari Kadipaten Griffith, menatap jendela kapal dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Mereka telah meninggalkan kerajaan Helan beberapa minggu yang lalu untuk tiba di sekte Misti, dan berpartisipasi dalam perayaan yang menunggu mereka. Si rubah tua memainkan kristal komunikasi di tangannya, sebelum meletakkannya di atas meja sambil mendesah. Tidak peduli berapa kali dia mencoba menggunakan kristal komunikasi untuk berbicara dengan James, si tua itu akan berpura-pura tidak melihatnya. Hal ini membuat Lawrence sangat kesal. Ibu dan ayah, Rebecca dengan tegas menentang keputusannya untuk menjadikan cucunya sebagai tunangan William, tetapi itu sudah di masa lalu. Sekarang, kedua idiot itu merasa takut bahwa William akan datang dan menemukan mereka untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Karena itu, Lawrence memutuskan untuk membawa mereka bersamanya ke benua tengah, untuk menengahi dan memberi kompensasi kepada William atas keluhan yang diterimanya di masa lalu. Mata tidak berguna ketika pikiran buta. Lawrence menggelengkan kepalanya sambil menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri. Seharusnya aku lebih tegas saat itu. Sekarang, sudah terlambat. Lawrence meminum anggur itu dan merasakan rasa asam menyebar di dalam mulutnya. Perjalanan menuju benua tengah akan menjadi perjalanan yang panjang dan melelahkan. Ia hanya berharap bahwa ketika mereka mencapai tujuan akhir, rasa sakit yang ia rasakan di hatinya akan menghilang seperti awan yang berlalu di langit.